Bab 3881, Tuan Kaisar Surgawi, selamat datang kembali ke istana. Di alam dewata, di istana Kaisar Surgawi Soliter Destructive Heaven, di istana Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Seorang pemuda tampan dan luar biasa karismatik mengenakan jubah hijau melayang di udara dan melihat ke tempat yang akrab di depannya saat emosi melonjak di hatinya. Saya kembali. Setelah beberapa saat, pemuda berpakaian hijau itu mengirim beberapa pesan. Semuanya, aku kembali. Setelah itu, sosok dengan aura luar biasa terbang ke langit dari seluruh penjuru Solitary Destructive Heaven dan terbang menuju istana Kaisar Surgawi. Tuan Kaisar Surgawi telah kembali. Dia kembali. Dia memanggil kita kembali ke istana Kaisar Surgawi. Itu Tuan Kaisar Surgawi. Sudah waktunya bagi Kaisar Surgawi boneka yang ditunjuk oleh kuil judul untuk pergi. Ledakan tawa hangat terdengar saat kata-kata itu terdengar di udara. Mereka yang mendengar kata-kata itu juga sama bersemangatnya. Pedang Surgawi sangat bersemangat. Tuan Kaisar Surgawi. Apakah itu mantan Kaisar Surgawi, Kaisar Feng? Bukankah sudah jelas? Saat itu, Kaisar Surgawi Feng tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kemudian, banyak pembangkit tenaga listrik di istana Kaisar Surgawi pergi satu demi satu. Akibatnya, kuil judul menunjuk seseorang sebagai Kaisar Surgawi baru dari surga penghancur soliter. Saat ini, istana Kaisar Surgawi seperti taman cabang kuil judul di surga penghancur soliter. Dikatakan bahwa Kaisar Surgawi saat ini harus dengan rendah hati membungkuk ketika bertemu dengan Master Kuil dari kuil judul di surga penghancur soliter. Dia adalah aib bagi Solitary Destructive Heaven. Betul sekali, kembali ketika Kaisar Surgawi Feng masih ada, kuil judul tidak berani bertindak lancang sama sekali. Berita menyebar dengan cepat di Solitary Destructive Heaven, menyebabkan keributan di mana-mana. Tak perlu dikatakan, Kaisar Surgawi Soliter saat ini, yang berada di istana Kaisar Surgawi, juga telah mendengar berita itu. Dia adalah Kaisar Surgawi bergelar dari kuil judul dan tidak terlalu kuat. Dia bukan tandingan sebagian besar Kaisar Surgawi bergelar kuat, apalagi Feng Qingyang, mantan Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter yang telah mencapai keilahian sejak lama. Pada saat ini, Kaisar Surgawi saat ini bergumam pelan, saya harus memberitahu kepala kuil tentang ini. Feng Qingyang pasti tidak akan membiarkanku pergi sekarang setelah dia kembali. Ketika dia berada di neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata, seseorang telah merebut tahtanya. Pada saat itu, Feng Qingyang langsung membunuh orang itu begitu dia kembali. Jika saya tidak pergi, saya pasti akan mati. Saya benar-benar tidak tertarik untuk mempertahankan posisi saya sebagai Kaisar Surgawi. Saya lebih suka tetap aman di wilayah di mana kuil judul utama berada. Tidak ada yang akan berani mencari masalah di sana. Setelah itu, Kaisar Surgawi saat ini bergegas ke formasi transportasi di istana Kaisar Surgawi yang mengarah ke formasi transportasi di cabang kuil judul di surga penghancur soliter. Begitu dia tiba di cabang kuil judul, dia segera mencari kepala kuil cabang. Kemudian, dia meminta untuk dibawa ke kuil judul utama agar dia bisa melaporkan masalah itu kepada kepala kuil. Dia tidak membuang waktu setelah dia tiba di kuil judul utama dan segera melaporkan masalah itu. Feng Qingyang kembali. Temple Master, aku khawatir dia akan mencari masalah. Wu Hongqing, Master Kuil dari kuil judul utama baru saja menerima berita beberapa saat yang lalu sehingga dia tidak terkejut ketika dia mendengar laporan dari Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter yang panik. Ekspresinya sangat serius saat ini saat dia bergumam, karena dia berani kembali, dia harus percaya diri untuk mengalahkan Misuan. Dia mungkin memiliki terobosan. Setidaknya dia harus menjadi Raja Dewa Perantara. Saya khawatir saya tidak cocok untuknya sekarang. Saat itu, Misuan terlalu kuat. Ketika Feng Qingyang melihat bahwa dia tidak berdaya melawan Misuan, dia kembali ke neraka Asura. Pada akhirnya, Misuan dan Wu Hongqing tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan pada saat itu, dia tahu Feng Qingyang akan kembali cepat atau lambat. Dia telah menunjuk seseorang untuk menjadi Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter hanya untuk mengawasi situasi di sana. Jika Feng Qingyang kembali, dia akan segera diberitahu. Akhirnya, Wu Hongqing memandang kepala kuil cabang dari kuil judul di Solitary Destructive Heaven dan Kaisar Surgawi dari Solitary Destructive Heaven dan berkata, sejak Feng Qingyang telah kembali, serahkan tahta kepadanya.
Beritahu dia bahwa kuil judul tidak berniat membuat musuh keluar darinya. Ketika keduanya mendengar bahwa mereka akan kembali ke Solitary Destructive Heaven, ekspresi mereka segera berubah. Ekspresi mereka hanya mereda ketika mereka mendengar bagian terakhir dari kalimat itu. Bagaimanapun, mereka akan dibunuh oleh Feng Qingyang terlebih dahulu jika kuil judul memutuskan untuk memusuhi Feng Qingyang. Mereka merasa jauh lebih lega setelah mendengar kata-kata Wu Hongqing. Menurut pendapat mereka, karena Wu Hongqing telah memperpanjang cabang zaitun, Feng Qingyang pasti akan menerimanya. Bagaimanapun, di mata mereka, Wu Hongqing, sebagai master kuil dari kuil judul utama, sangat kuat dan mengendalikan semua cabang kuil judul di semua alam Devata. Pemuda berpakaian hijau itu duduk bersila di langit di atas istana Kaisar Surgawi dengan mata tertutup. Sulit untuk mengatakan apakah dia sedang berkultivasi atau apakah dia hanya beristirahat saat ini. Auranya juga sama sekali tidak terdeteksi. Astaga, pada saat ini, seseorang muncul di dekat pemuda itu. Itu adalah pria parubaya yang kekar. Begitu dia tiba, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia membungkuk pada pemuda itu, yang duduk bersila di udara, dan berseru, "Salam, Tuan Kaisar Surgawi." Pria muda itu membuka matanya dan menatap pria parubaya di depannya sambil tersenyum. Meng Luo, setelah kesadaran surgawinya menyapu pria parubaya itu, dia terus berkata, "Sepertinya kamu telah berkultivasi dengan rajin selama ini." Meng Luo tersenyum senang. "Peningkatan saya tidak signifikan dibandingkan dengan Anda. Meskipun demikian, saya masih yakin dapat membantu Anda untuk menjatuhkan boneka Kaisar Surgawi di istana." Mata Meng Luo bersinar dengan percaya diri dan niat membunuh ketika dia berbicara. Pemuda itu, Feng Qingyang, mantan Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, berkata dengan tenang dengan senyum tipis di wajahnya, "Boneka dari kuil judul tidak sebanding dengan kekhawatiran kita." Sebelum Meng Luo bisa berbicara lagi, sosok merah menyala muncul. Sosok tembus pandang seekor burung besar, yang sepertinya membentang di langit, menyelimuti sosok orang ini. Itu memancarkan aura panas saat terbang melintasi langit seperti api yang mengamuk. Astaga, ketika sosok merah menyala itu tiba, api dengan cepat menghilang, memperlihatkan penampilan sosok itu. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah menyala. Dia membungkuk hormat kepada Feng Qingyang dan berkata, "Salam, Kaisar Surgawi." "Penatua Huo," Feng Qingyang memanggil sambil mengangguk dan tersenyum. Kemudian, matanya berbinar saat dia terus bertanya, "Di mana Little Tian?" "Saya mengirim pesan, tetapi tidak ada tanggapan." Setelah mendengar ini, ekspresi serius muncul di wajah Penatua Huo saat dia berkata, "Saya tidak tahu kemana dia pergi." Setelah Tuan Muda menjemput keluarga dan teman-temannya, dia meninggalkan Solitary Destructive Heaven bersama mereka. Dia membawa mereka ke alam duniawi. Dia tidak memberitahuku dunia duniawi mana. Namun, berdasarkan apa yang dia katakan, saya tidak berpikir dia kembali ke dunia duniawi tempat dia dibesarkan. Feng Qingyang mengangguk, senang mengetahui bahwa dia berhati-hati. Karena mutiara jiwa Duan Lingtian masih utuh, Feng Qingyang tidak khawatir tentang Duan Lingtian. Selain itu, dia yakin bahwa selama muridnya mendengar tentang kepulangannya, muridnya akan segera datang. "Aku masih perlu menangani beberapa masalah sebelum Little Tian datang. Ada beberapa kekuatan dan orang yang harus dihadapi agar mereka tidak mengancam keselamatanku di masa depan," gumam Feng Qingyang pada dirinya sendiri saat niat membunuh melintas di matanya. Meng Luo dan Penatua Huo bergidik melihat ini. Bahkan jiwa mereka gemetar, seolah-olah mereka telah melihat makhluk yang menakutkan. Setelah Feng Qingyang menahan auranya, Meng Luo, yang hampir tercekik oleh tekanan sebelumnya, bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Kaisar Surgawi, apa basis kultivasi Anda sekarang?" Penatua Huo juga melihat Feng Qingyang dengan ekspresi bersemangat dan antisipasi di wajahnya. Feng Qingyang menjawab, "Anggap saja membunuh master kuil dari kuil judul utama sekarang semudah menghimpit seekor semut kepadaku." Meng Luo dan Penatua Huo menarik napas dengan tajam setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tidak akan terkejut sama sekali jika orang yang dimaksud adalah kepala kuil cabang dari kuil judul di Solitary Destructive Heaven. Namun, Wu Hongqing, master kuil dari kuil judul utama, adalah pembangkit tenaga listrik. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di semua alam Devata. Bahkan mereka yang telah mencapai ketuhanan di alam Devata bukanlah tandingannya. Setelah pulih dari keterkejutannya, Meng Luo hanya mengangguk sebelum berkata,
Tuan Kaisar Surgawi, yang lain akan segera tiba. Feng Qingyang mengangguk. Mari kita tunggu mereka sebelum kita pulang. Pulang ke rumah. Meng Luo dan Penatua Huo dipenuhi dengan emosi ketika mereka mendengar kata-kata Feng Qingyang. Selama beberapa jam berikutnya, semakin banyak orang yang datang. Mereka semua membungkuk dan menyapa Feng Qingyang segera setelah mereka melihatnya. Mereka dulu adalah bawahan Feng Qingyang di Istana Kaisar Surgawi. Setelah itu, Meng Luo dan Penatua Huo membawa mereka ke Istana Kaisar Surgawi. Para penjaga, yang merupakan Kaisar Surgawi, tidak mengenali mereka dan mencoba untuk berhenti. Satu persatu, mereka ditangani oleh Meng Luo dan yang lainnya. Ketika mereka selesai, mereka berdiri di Istana Kaisar Surgawi yang berdarah dan melihat ke langit saat mereka berkata dengan serentak, Tuan Kaisar Surgawi, selamat datang kembali ke istana. Bab 3882, dia bisa membunuh dengan matanya dengan bantuan dari bawahannya seperti Kaisar Surgawi Meng Luo dan yang lainnya. Feng Qingyang, mantan Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, kembali ke Istana Kaisar Surgawi. Mereka yang berani menghentikan mereka dibunuh tanpa kecuali. Meng Luo tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, menunggu kembalinya Feng Qingyang. Dia tidak membuang waktu dan berkultivasi dengan rajin. Secara alami, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia, sendirian, mampu menahan ribuan pasukan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menunjukkan sedikit pun permusuhan. Ledakan, Meng Luo meninju tinjunya, dan gelombang energi menyapu ke arah lawannya sebelum memasuki tubuh lawannya, menyebabkan lawannya meledak menjadi kabut darah. Pada saat ini, beberapa Kaisar Surgawi yang baru saja keluar untuk menyerang melihat Meng Luo dengan mudah membunuh lawannya hanya dengan pukulan, mereka ketakutan. Itu Kaisar Surgawi Savage Surgawi. Ini Meng Luo. Pada saat ini, suara keras terdengar di udara. Meng Luo, ini semua adalah orang-orang dari kuil judul. Jika kamu berani membunuh mereka, bahkan Feng Qingyang tidak akan bisa menyelamatkanmu jika dia kembali. Setelah itu, seorang pria parubaya kekar dan kekar yang menunggangi pedang raksasa muncul. Dia memelototi Meng Luo begitu dia tiba. Apakah kamu Yan Tiannan, Kaisar Surgawi Pedang Surgawi dari kuil judul? Mata Meng Luo berbinar begitu dia melihat pendatang baru. Yan Tiannan, Kaisar Surgawi Pedang Surgawi, adalah wakil kepala kuil cabang dari kuil judul di surga penghancur soliter. Dia dikenal sebagai pedang surgawi terkuat kedua di surga penghancur soliter ketika Feng Qingyang masih ada. Setelah Feng Qingyang mencapai keilahian, dia diakui sebagai pedang surgawi terkuat di surga penghancur soliter. Bahkan saat itu, Yan Tiannan sama sekali tidak dekat dengan Feng Qingyang, yang dikenal sebagai pedang surgawi yang tak terkalahkan. Dia tidak seperti Feng Qingyang yang merupakan pedang surgawi yang benar-benar tak terkalahkan di surga penghancur soliter. Lagi pula, ada banyak pedang surgawi yang bisa mengalahkannya di Solitaire Destructive Heaven. Dia hanya dikatakan sebagai pedang surgawi terkuat kedua di Solitary Destructive Heaven karena dia hanya mengandalkan pedangnya ketika dia bertarung tidak seperti yang lain yang menggunakan berbagai cara untuk bertarung. Mata Meng Luo terbakar dengan niat membunuh saat dia berkata, aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Sebuah kesempatan akhirnya muncul dengan sendirinya hari ini. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan Anda. Meng Luo mengambil inisiatif dan menyerang. Yan Tiannan tidak berani lengah. Dia dengan cepat bergerak untuk membela diri. Dia sudah lama mendengar tentang Meng Luo. Astaga, pada saat ini, Feng Qingyang menurunkan ketinggiannya. Dia, bersama dengan Penatua Huo dan yang lainnya, menyaksikan pertempuran Meng Luo dengan Yan Tian dari jauh. Feng Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku bisa melihat bahwa Meng Luo sudah gatal untuk bertarung. Penatua Huo, yang berdiri di belakang Feng Qingyang, mengangguk sambil tersenyum. Tuan Meng Luo selalu seperti itu. Namun, Kaisar Surgawi Pedang Surgawi Yan Tiannan ini bukan penurut. Sementara itu, Meng Luo dan Yan Tiannan terus bertarung. Setelah bertukar ratusan gerakan, masih belum ada pemenang yang jelas. Selain itu, berdasarkan serangan mereka, jelas bahwa tak satu pun dari mereka menahan diri. Pada saat ini, Feng Qingyang memanggil tanpa ekspresi, Meng Luo, kembalilah. Meng Luo tidak ragu-ragu dan langsung terbang kembali begitu dia mendengar kata-kata Feng Qingyang. Setelah dia kembali ke tempatnya di belakang Feng Qingyang, dia berkata kepada Yan Tiannan,
Kaisar Surgawi Pedang Surgawi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Yan Tiannan sedikit menyipit ketika Meng Luo tiba-tiba terbang menjauh. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kaisar Surgawi Savage Celestial juga benar-benar kuat. Kemudian, Yan Tiannan memandang Feng Qingyang dan menangkupkan tinjunya sambil berkata, saya Yan Tiannan. Salam, Tuan Feng Qingyang. Ekspresi Meng Luo menjadi gelap ketika dia mendengar Yan Tiannan melepaskan gelar Kaisar Surgawi saat berbicara dengan Feng Qingyang. Demikian pula, ekspresi Penatua Huo dan yang lainnya juga menjadi gelap. Apakah kamu akan menghentikanku? Feng Qingyang bertanya terus terang. Wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia menatap Yan Tiannan. Yan Tiannan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Feng, Istana Kaisar Surgawi saat ini berada di bawah pengawasan kuil judul. Jika Anda berniat untuk kembali ke tahta Anda harus menunggu perintah kuil. Kaisar Surgawi saat ini dan kepala kuil cabang telah pergi ke kuil judul utama untuk melaporkan kepulanganmu. Jadi tolong tunggu sebentar. Feng Qingyang sedikit terkejut ketika Yan Tiannan memintanya untuk menunggu perintah dari kuil judul dan Wu Hongqing. Kata-kata itu sangat konyol sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Meng Luo dan Penatua Huo, yang mengingat bagaimana Feng Qingyang mengatakan membunuh Wu Hongqing tidak berbeda dengan membunuh seekor semut, hanya memandang Yan Tiannan seolah-olah dia idiot. Setelah beberapa saat, Meng Luo berkata sambil mencibir, Yan Tiannan, kepala kuil dari kuil judul tidak memenuhi syarat untuk memerintah Tuan Kaisar Surgawi kita. Meng Luo, meskipun pertarungan kita imbang, jika kamu menghujat Tuan kuil kita lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Meng Luo mencibir. Meng Luo hendak berbicara lagi ketika Feng Qingyang mengangkat tangannya untuk menyela. Meng Luo dengan patuh terdiam. Feng Qingyang memandang Yan Tiannan dan bertanya lagi dengan mata dingin, kamu benar-benar berniat menghentikanku. Yan Tiannan, yang sedang ditatap oleh Feng Qingyang, merasakan rambutnya berdiri. Meskipun demikian, dia tidak punya niat untuk menyerah. Dia berkata dengan tenang, Tuan Feng, mohon tunggu perintah Tuan Kuil. Begitu suara Yan Tiannan jatuh, dua sinar cahaya keluar dari mata Feng Qingyang. Di bawah mata semua orang, pedang besar di punggung Yan Tiannan tiba-tiba terhunus. Astaga, hanya dalam beberapa saat, sinar cahaya menyerang, langsung membunuh Yan Tiannan dan mengubahnya menjadi kabut darah. Setelah itu, pedang besar, senjata surgawi tingkat penguasa, tiba-tiba mulai retak. Pada saat yang sama, sebuah suara yang syarat dengan kesedihan berteriak, maafkan aku, maafkan aku. Suara itu, yang berasal dari roh pedang, tiba-tiba terhenti saat pedang itu hancur berkeping-keping, membunuh roh pedang itu. Penatua Huo tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah ketika dia melihat adegan ini. Di masa lalu, dia dulunya adalah roh artefak dari 7 harta karun pagoda indah. Dia secara alami terpengaruh oleh kematian roh pedang. Dia bisa merasakan ketidakberdayaannya. Roh senjata dan roh artefak biasanya akan mati ketika senjata masing-masing dihancurkan. Mungkin, mereka akan bertahan jika lawan menemukan mereka senjata surgawi baru untuk menjadi tuan rumah mereka. Namun, lawan mana yang akan meluangkan waktu untuk menemukan inang bagi roh artefak musuh mereka? Penatua Huo memandang pemuda di depannya dengan ekspresi terima kasih. Itu semua berkat pemuda itu bahwa dia dapat melarikan diri dari pagoda 7 harta karun yang indah dan membentuk kembali tubuhnya, secara efektif membebaskannya dari nasibnya sebagai roh artefak. Saat ini, Kaisar Surgawi Feng, tolong kasihanilah. Sebuah suara terdengar dari istana Kaisar Surgawi sebelum dua sosok muncul. Itu tidak lain adalah Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter dan kepala kuil cabang dari kuil judul di surga penghancur soliter. Ekspresi duo itu sangat muram saat ini. Mereka tidak berharap untuk menyaksikan Feng Qing yang membunuh Yan Tiannan segera setelah mereka kembali. Meskipun mereka mencoba menengahi, sudah terlambat. Tidak hanya itu, bahkan pedang surgawi kelas Kaisar Yan Tiannan dengan roh pedang dihancurkan, bahkan roh pedang pun tidak luput. Feng Qing yang memandang keduanya dan bertanya tanpa nada, apakah kalian berdua akan menghentikanku juga? Ekspresi duo itu segera berubah. Kemudian, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter saat ini dengan tergesa-gesa berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Kaisar Surgawi Feng Qing yang, pedang surgawi yang tak terkalahkan, akan melanjutkan kekuasaannya atas surga penghancur soliter. Mereka yang berasal dari kuil judul harus segera meninggalkan istana Kaisar Surgawi.
Ini adalah perintah dari kepala kuil dari kuil judul utama. Setelah itu, orang-orang mulai meninggalkan istana Kaisar Surgawi satu demi satu. Dengan perintah dari Temple Master mereka secara alami tidak akan tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Selain itu, berita mulai menyebar bahwa Yan Tiannan terbunuh hanya dengan serangan, bahkan pedang surgawi tingkat kaisar dan rohnya dihancurkan. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Feng Qing yang bisa membunuh dengan matanya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah bawahan Kaisar Surgawi saat ini saat mereka berada di kuil judul utama. Dia adalah kapten tim patroli mereka di masa lalu, dan mereka mengikutinya ke sini. Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter saat ini memandang Feng Qing yang dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Surgawi Feng, saya telah mengevakuasi istana. Saya hanya bertindak di bawah perintah kuil judul dan untuk sementara mengambil alih posisi ini. Sekarang setelah Anda kembali, saya secara alami akan mengembalikan semuanya kepada Anda. Petik 2. Bab 3883, Pembalasan Feng Qing yang setelah mendengar Kaisar Surgawi saat ini mengatakan bahwa dia bersedia menyerahkan posisinya, mata bawahan Feng Qing yang langsung menyala. Mereka berpikir bahwa Feng Qing yang benar-benar luar biasa. Bahkan Master Kuil dari kuil judul utama harus menyerah padanya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan dan membingungkan semua orang. Begitu Kaisar Surgawi saat ini selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menegang saat matanya melebar. Kemudian, dia mulai gemetar hebat. Di bawah mata semua orang, dia, yang memiliki penampilan pria parubaya, mulai menua dengan cepat. Rambut hitam panjangnya dengan cepat berubah menjadi abu-abu sebelum menjadi putih. Sosoknya yang kokoh mulai layu, dan kerutan mulai muncul di kulitnya. Hanya dalam beberapa napas, dia berubah menjadi lelaki tua kurus dan keriput. Sayangnya, tidak berhenti di situ. Dia terus menua sampai dia menjadi debu, yang akhirnya diterbangkan oleh angin. Semua orang tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka berbalik untuk melihat Feng Qing yang serempak. Semuanya, termasuk bawahan Feng Qing yang, dengan pengecualian Meng Luo dan Penatua Huo, menatapnya dengan ketakutan. Surga, teknik apa itu? Dia mengubah yang abadi menjadi lelaki tua dan membuatnya menjadi debu hanya dalam sekejap mata. Apakah ini kedalaman dari hukum waktu? Apakah ada kedalaman seperti itu dalam hukum waktu? Bukankah Kaisar Surgawi Feng memahami hukum waktu? Suara orang-orang ini bergetar saat mereka berbicara di antara mereka sendiri menggunakan transmisi suara. Feng Qing yang jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Mereka yang skeptis tentang kemampuan Feng Qing yang untuk membunuh dengan matanya tidak lagi meragukannya saat ini. Apa yang baru saja mereka saksikan bahkan lebih menakutkan daripada kemampuan untuk membunuh dengan mata seseorang. Kaisar Surgawi Feng, kepala kuil cabang dari kuil judul surga penghancur soliter memanggil. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan berbicara, dia menemukan tubuhnya telah diselimuti oleh energi aneh. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memobilisasi energi surgawinya. Dia segera menemukan dia tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya juga. Dia hanya tersisa dengan kesadarannya. Dia menyaksikan bawahan Feng Qing yang melihat sesuatu di belakangnya dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Dia melihat Feng Qing yang berdiri diam tanpa ekspresi di wajahnya, dan matanya juga melihat sesuatu di belakangnya. Dia benar-benar ingin melihat ke belakang untuk melihat apa yang begitu menakutkan. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya, apalagi berbalik. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan dia secara naluriah berbalik untuk melihat. Pemandangan yang menyambutnya membuatnya takut. Sekelompok orang dari kuil judul, yang baru saja meninggalkan istana Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, semuanya telah sangat tua. Mirip dengan orang sebelumnya, mereka menua sampai mereka menjadi debu. Setelah itu, Feng Qing yang berkata kepada Meng Luo dan Penatua Huo, bahwa yang lain kembali ke istana Kaisar Surgawi. Aku punya sesuatu untuk diperhatikan. Saya akan kembali setelah saya selesai. Meng Luo dan Penatua Huo buru-buru mengangguk setuju. Feng Qing yang menoleh untuk melihat kepala kuil cabang dari kuil judul di Solitaire Destructive Heaven dan berkata, bahwa aku ke kuil judul utama, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kepala kuil cabang ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan cepat setuju. Dia menatap Feng Qing yang dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Seharusnya ada formasi transportasi di sini yang mengarah ke kuil judul utama, kan?
Feng Qing yang bertanya tanpa nada. Ya, memimpin. Kepala kuil cabang buru-buru membawa Feng Qing yang ke formasi transportasi di Istana Kaisar Surgawi yang mengarah ke cabang kuil judul di Surga Penghancur Soliter. Dari sana, mereka mengambil formasi transportasi lain yang membawa mereka ke ranah tempat kuil utama berada. Saat mereka berdiri di luar formasi, kepala kuil cabang tergagap, "B. Kaisar Feng, jika kepala kuil mengetahui saya membawa Anda ke sini. Dia pasti tidak akan membiarkan saya, biarkan saya pergi. Aku tidak bisa pergi ke kuil bersamamu." Feng Qing yang mengangguk. "Sangat baik, Anda boleh pergi." Setelah mendengar kata-kata Feng Qing yang, kepala kuil cabang menghela nafas lega. Dia baru saja melangkah ke dalam formasi transportasi dan akan mengaktifkannya ketika ledakan, gelombang besar energi jatuh dari atas, langsung membunuh kepala kuil cabang dari kuil judul di Soliter Destructive Heaven. Feng Qing yang berbalik sedikit dan melihat pelakunya berdiri di dekatnya, yang telah muncul di beberapa titik tanpa ada yang memperhatikan. Dia berkata tanpa ekspresi, "Wu Hongqing, saya tidak berharap master kuil dari kuil judul begitu kejam terhadap bawahannya." Wu Hongqing tersenyum sedikit. "Kaisar Surgawi Feng, bahkan jika saya tidak membunuhnya, Balai Penegakan Hukum Kuil pada akhirnya akan membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengkhianat. Apakah Anda kembali dari neraka Asura karena kekuatan Anda telah meningkat secara signifikan?" Dengan kata lain, Wu Hongqing mengejek Feng Qing yang karena bersembunyi di neraka Asura dan hanya kembali ketika dia yakin dengan kekuatannya. "Membunuhmu semudah membunuh semut," kata Feng Qing yang sebelum dia pindah pada saat ini, seolah-olah ruang telah membeku. Bahkan Wu Hongqing, yang berdiri di dekatnya, tampak membeku. Ketika Feng Qing yang mendekat, Wu Hongqing baru saja berhasil membebaskan diri. Matanya melebar saat dia berkata dengan ketakutan, "Jadi kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Pemahamanmu tentang hukum waktu tidak lebih lemah dari pemahamanmu tentang hukum kehancuran. Betapa cerdasnya. Anda meninggalkan doppelganger Anda di sini. Tidak heran kamu begitu berani," kata Feng Qing yang acuh tak acuh. Kemudian, dia mendorong tangannya, membekukan ruang dan Wu Hongqing lagi. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya abu-abu melesat keluar, menembus tubuh Wu Hongqing. Tubuh Wu Hongqing hancur seperti kaca. Tidak ada darah sama sekali. Bagaimanapun, itu hanya doppelganger yang dia buat menggunakan salah satu hukum. Feng Qing yang naik lebih tinggi ke langit sebelum dia berkata, "Di masa lalu, kamu bergabung dengan orang lain untuk menyakiti muridku, Duan Lingtian. Hari ini, aku akan menghancurkan kuil judul utama." Meskipun suara Feng Qing yang tidak keras, itu bergema dengan jelas di seluruh kuil judul utama. Setelah itu, energi menakutkan melonjak keluar dari tubuh Feng Qing yang sebelum berubah menjadi ribuan sinar pedang. Kemudian, mereka menyapu ke arah kuil judul utama seperti tsunami. Hanya dalam beberapa napas, semua makhluk hidup, tidak termasuk doppelganger, di kuil dan alam mati. Selain Feng Qing yang, tidak ada makhluk hidup lainnya. Astaga, satu lagi dari kembaran Wu Hongqing muncul di depan Feng Qing yang. Dia memandang Feng Qing yang dengan ekspresi gelap dan berkata, "Feng Qing yang, kamu benar-benar berniat bertarung sampai mati dengan kuil judul. Meskipun saya tidak sekuat yang Anda tahu, ketika lorong spasial ke alam dewa dibuka kembali setelah 300 tahun, saya akan dapat memanggil orang tua saya untuk berurusan dengan Anda. Di alam dewa, kuil judul adalah kekuatan peringkat kaisar. Anda hanya raja dewa yang maju sekarang. Penatua saya adalah Lord of Gods." Feng Qing yang tersenyum. "Seperti yang kamu katakan, lorong spasial hanya akan dibuka kembali dalam 300 tahun. Bagaimana Anda tahu saya tidak akan cukup kuat untuk membunuh Lord of Gods pada waktu itu?" Betapa sombongnya. Ledakan. Feng Qing yang tidak membuang waktu dan menghancurkan doppelganger Wu Hongqing lagi. "Tian kecil, kamu hampir mati di sini di masa lalu. Hari ini, aku akhirnya berhasil membalaskan dendammu. Aku berjanji akan mencari Wu Hongqing dan membunuhnya." Setelah Feng Qing yang membunuh semua orang di wilayah kuil judul dan menghancurkan dua doppelganger Wu Hongqing, dia akhirnya pergi. Di puncak gunung yang menjulang tinggi di surga berkelana, ekspresi Wu Hongqing muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Feng Qing yang benar-benar menjadi raja dewa yang maju. Dengan ini, dia bisa membunuhku hanya dengan menjentikkan jarinya. Meskipun saya bukan tandingannya sekarang,
saya tidak ingin menunggu 300 tahun sebelum berurusan dengannya. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Misuan. Feng Qing yang kemungkinan besar tidak menyadari bahwa Misuan telah menjadi Lord of Gods. Kalau tidak, dia tidak akan berani menunjukkan dirinya secara terbuka. Pada akhirnya, Wu Hongqing mengertakkan gigi dan memutuskan untuk pergi ke negeri orang mati. Dia dengan cepat mengeluarkan mutiara jiwa Misuan. Saat ini, Misuan adalah satu-satunya anggota klan Pantom. Dia telah sepenuhnya memusnahkan klan Pantom. Saat itu, Misuan terluka parah oleh Feng Qingyang dan Duan Lingtian. Dendamnya terhadap mereka semakin dalam sejak saat itu. Mengetahui dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membalas dendam, pikir Wu Hongqing dalam hati. Ekspresi pahit muncul di wajahnya saat dia terus berpikir, Feng Qing yang telah menerobos dari Raja Dewa yang belum sempurna menjadi Raja Dewa yang maju sementara Misuan menerobos dari Raja Dewa Perantara menjadi Dewa-Dewa. Saya satu-satunya yang tidak membuat kemajuan apapun. Bab 3884, Simen Long Xiang Dewa Para Dewa Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa tuannya, Feng Qingyang, telah meninggalkan neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Asura, dan kembali ke surga penghancur soliter dan mengambil alih istana Kaisar Surgawi di sana. Dia juga tidak menyadari bahwa tuannya telah menghancurkan kuil judul utama dan wilayah yang menampungnya untuk membalaskan dendamnya atas apa yang telah dia derita di masa lalu. Wu Hongqing sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri, hanya meninggalkan 2 doppelganger di dunia. Saat ini, Duan Lingtian fokus untuk memahami hukum ruang. Pemahamannya telah sangat dalam. Peningkatan dalam hukum ruang saya juga akan berdampak positif pada penguasaan Dao saya. Semakin saya mengerti, semakin kuat penguasaan Dao saya. Meskipun demikian, masih akan sulit bagi saya untuk meningkatkan masteri Dao saya ke tahap berikutnya. Bahkan ketika Duan Lingtian berada di alam Devata, dia sudah tahu bahwa 4 Tao surga dan bumi dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap dasar adalah tahap pertama. Sejauh ini, Duan Lingtian telah menunjukkan pedang daunnya di tahap dasar kepada orang luar. Oleh karena itu, semua orang mengira dia telah memahami pedang dao ke tahap yang belum sempurna. Setelah tahap dasar adalah tahap awal. Pada tahap ini, seseorang dapat mengontrol Tao dengan mudah. Pada tahap penguasaan, seseorang dapat dengan mudah memobilisasi Dao, dan tubuhnya akan memancarkan Dao juga. Dao Feng Qing yang telah mencapai tahap penguasaan. Tanpa sepengetahuan semua orang, Duan Lingtian sudah memahami pedang Dao ke tahap awal. Tidak hanya itu, dia juga telah memahami masteri Dao hingga tahap awal. Sayangnya, dia telah berada di tahap awal selama bertahun-tahun dan tidak membaik sejak dia datang ke alam dewa. Lagi pula, tidak hanya sulit untuk memahami Tao, tetapi dia juga tidak mengerti. Menurut Feng Qingyang, ada tahap lain setelah tahap penguasaan karena dia sudah menyentuh ambang tahap berikutnya. Namun, karena tingkat Duan Lingtian cukup rendah, dia tidak menyelidiki masalah ini terlalu dalam. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan fokus untuk memahami hukum ruang lagi. Jika saya bisa memperdalam pemahaman saya lagi, hukum saya tidak akan lebih lemah daripada Penatua Naga Putih. Ada kemungkinan itu bahkan melampaui beberapa tetua naga putih dengan pemahaman yang lebih lemah. Petik 2. Waktu berlalu, dan musim berganti. Hanya dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Perang kekaisaran antara Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi masih berjalan lancar. Pertempuran di King Battlefield masih sehebat biasanya. Raja Dewa akan sering binasa, dan tidak ada kekurangan Raja Dewa yang maju di antara mereka. Adapun Lord Battlefield, setelah Duan Lingtian pergi, hanya beberapa Lord of Gods yang belum sempurna, baik dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi, telah binasa. Kota Taiyi. Seorang pria muda perlahan berjalan menuju pintu masuk yang menuju ke Lord Battlefield. Ini Simen Long Xiang. Aku melihatnya lebih awal. Pada saat itu, saya bertanya-tanya apakah dia telah menerobos. Sepertinya dia benar-benar menerobos. Dia akan memasuki Lord Battlefield segera setelah dia menerobos. Jadi dia mengikuti jejak Duan Lingtian. Kakak senior Simen adalah keajaiban tak tertandingi dari Sekte Taiyi kami. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Duan Lingtian? Hei, apakah menurutmu kakak senior Simen akan dapat membunuh siapapun setelah dia memasuki Lord Battlefield? Di bawah pengawasan semua orang, Simen Long Xiang, keajaiban tak tertandingi dari Taiyi Sekte yang telah membantai banyak Raja Dewa Sekte Naga Terbang di King Battlefield,
memasuki Lord Battlefield. Berita tentang Si Menlong Xiang memasuki Lord Battlefield dengan cepat menyebar ke Sekte Naga Terbang. Si Menlong Xiang punya terobosan. Dia memasuki Lord Battlefield segera setelah dia menerobos. Apakah dia berencana untuk menantang Duan Lingtian? Tantang Duan Lingtian, kualifikasi apa yang dia miliki untuk melakukannya? Kakak senior Duan membunuh dua tetua batin dari Sekte Taiyi ketika dia memasuki medan perang Lord. Betul sekali, meskipun karena keberuntungan juga dianggap sebagai kekuatan seseorang. Keberuntungan memainkan peran besar dalam pertempuran juga. Jika Anda beruntung, bahkan jika lawan Anda sedikit lebih kuat dari Anda, masih ada kemungkinan Anda bisa menang. Tidak ada yang bisa menyangkal kemenanganmu bahkan jika itu karena keberuntungan. Penampilan senior Brother Duan di King Battlefield sangat gila. Karena dia, pemimpin sekte dari Sekte Taiyi harus mengunjungi sekte kami untuk membahas pelarangan kakak senior Duan dan Si Menlong Xiang dari medan perang raja. Namun, karena pemimpin sekte kami setuju dengan larangan tersebut, ini juga menunjukkan bahwa Si Menlong Xiang tidak jauh lebih lemah dari kakak senior Duan. Saya tidak sabar untuk melihat penampilan Si Menlong Xiang di Lord Battlefield. Dengan itu, banyak orang dari Sekte Naga Terbang mulai memperhatikan berita dari Lord Battlefield. Duan Lingtian dan Si Menlong Xiang adalah satu-satunya di Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi yang masing-masing telah menerobos tetapi bukan tetua dari sekte masing-masing. Lagi pula, selama Perang Kekaisaran, tidak ada yang akan memperhatikan masalah sepele seperti itu. Apalagi, keduanya juga tidak mempermasalahkan gelar. Perhatian semua orang juga terfokus pada 3 medan perang di alam Perang Kekaisaran. Ada pertempuran setiap hari di King Battlefield, dan ada lebih sedikit pertempuran di Lord Battlefield bahkan jika ada banyak Lord of Gods di sana. Adapun kuasa Emperor Battlefield, hanya beberapa orang dari Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi yang telah memasukinya. Tidak ada yang tahu apakah mereka pernah bertemu atau bertengkar. Kecuali seseorang meninggal, tidak mungkin orang luar tahu tentang apa yang terjadi di dalam. Sebulan kemudian, seorang tetua luar dari Sekte Naga Terbang, yang merupakan dewa-dewa yang belum sempurna, meninggal. Tidak ada yang terlalu memikirkannya, apalagi menghubungkan kematiannya dengan Si Menlong Xiang. 2 bulan lagi berlalu, dan Diaken dalam dari Sekte Naga Terbang, yang juga merupakan dewa-dewa yang belum sempurna, meninggal. Pada hari yang sama, Diakon batin lainnya, yang juga merupakan dewa-dewa yang belum sempurna, meninggal juga. Semua orang di Sekte Naga Terbang tahu bahwa kedua Diaken dalam adalah teman baik. Duo ini bahkan telah memasuki Lord Battlefield bersama-sama. Aku ingin tahu apakah satu orang membunuh mereka atau sekelompok orang membunuh mereka. Tidak mungkin bagi Lord of Gods untuk membentuk kelompok besar di Lord Battlefield. Paling-paling, ada kelompok 2 atau 3 dewa-dewa. Tepat ketika masalah ini mereda setelah setengah bulan, berita lain datang. Seorang tetua luar dari Sekte Naga Terbang, yang merupakan dewa-dewa yang belum sempurna, telah meninggal. Dalam waktu kurang dari 4 bulan, 4 dewa-dewa yang belum sempurna dari Sekte Naga Terbang telah meninggal. Setengah bulan lagi berlalu, Si Menlong Xiang keluar dari Lord Battlefield dan pergi ke Pavilion Warpoint Peace City. Dia mengeluarkan 4 token identitas untuk ditukar dengan poin perang. Dengan ini, mudah untuk membuat koneksi. Dalam 4 bulan terakhir, Sekte Naga Terbang telah kehilangan 4 dewa-dewa yang belum sempurna, dan sekarang, Si Menlong Xiang membawa 4 token identitas setelah keluar dari Lord Battlefield. Sekte Taiyi sangat bersemangat. Sebaliknya, di Sekte Naga Terbang sepi. Bagaimanapun, Si Menlong Xiang, yang baru saja menerobos dan menjadi Lord of Gods yang belum sempurna, membunuh 4 Lord of Gods yang belum sempurna dalam 4 bulan setelah memasuki Lord Battlefield. 2 tetua luar dan 2 Diaken dalam dari Sekte Naga Terbang telah dibunuh oleh Duan Lingtian. 2 Diaken batin yang meninggal pada hari yang sama bersama-sama. Ini berarti kemungkinan besar Si Menlong Xiang melawan mereka berdua sendirian. Saya tidak tahu bahwa Si Menlong Xiang sangat menakutkan. Bukankah dia baru saja menjadi Lord of Gods yang belum sempurna baru-baru ini? Bagaimana dia membunuh Lord of Gods lainnya dengan begitu mudah? Dia menakutkan. Aku tahu dia anak ajaib. Dia sudah membuktikan dirinya cukup kuat ketika dia berada di King Battlefield. Bagaimanapun, dia telah membunuh banyak rekan murid kita. Kemenangannya di Lord Battlefield semakin menegaskan kekuatannya. Kamu menyatakan yang sudah jelas. Apakah menurutmu, Duan Lingtian cocok untuknya?
Meskipun Duan Lingtian membunuh dua tetua dalam dari Sekte Taiyi, dia hanya beruntung karena dia tiba di waktu yang tepat. Mereka sangat lemah ketika dia membunuh mereka. Namun, tidak diragukan lagi bahwa si Men Longxiang tidak mengandalkan keberuntungan untuk membunuh keempat dewa-dewa yang belum sempurna itu. Itu hanya karena Duan Lingtian tidak bertemu dengan dewa-dewa yang belum sempurna. Kalau tidak, dia mungkin juga bisa membunuh mereka. Itu benar. Setelah Duan Lingtian dan si Men Longxiang meninggalkan King Battlefield, banyak orang berpikir bahwa Duan Lingtian lebih kuat dari si Men Longxiang. Bagaimanapun, Duan Lingtian membunuh lebih banyak Raja Dewa daripada si Men Longxiang. Selain itu, Duan Lingtian juga menjadi Lord of Gods yang belum sempurna terlebih dahulu. Namun, saat ini, kinerja si Men Longxiang membuat semua orang mempertimbangkan kembali masalah ini. Saat itu, si Men Longxiang memasuki medan perang raja lebih lambat dari Duan Lingtian. Mengingat waktu yang sama, dia kemungkinan bisa membunuh orang sebanyak yang dilakukan Duan Lingtian. Selain itu juga tergantung pada keberuntungan jika seseorang dapat bertemu lawan di medan perang. Apa gunanya kekuatan jika seseorang tidak memiliki lawan? Mungkin, Duan Lingtian lebih beruntung dan bertemu lebih banyak lawan. Itu seperti bagaimana si Men Longxiang sangat beruntung ketika dia memasuki Lord Battlefield dan bertemu 4 Lord of Gods yang belum sempurna dari Sekte Naga Terbang dalam waktu 4 bulan. Ada banyak yang tidak bertemu bahkan satu lawan setelah memasuki Lord Battlefield selama 2 atau 3 bulan. Ketika Duan Lingtian mendengar tentang masalah ini, setengah tahun telah berlalu. Saya selesai. Pemahaman saya tentang hukum seharusnya melampaui sebagian besar tetua naga putih. Hanya beberapa tetua naga putih, termasuk saudara Haichuan, yang memiliki pemahaman yang lebih dalam dari saya. Ketika Duan Lingtian berjalan keluar, dia melihat Sui Haichuan dan Dongfang Yannian di halaman depan sedang mengobrol. Duo itu mengobrol tentang si Men Longxiang yang membunuh 4 Lord of Gods yang belum sempurna di Lord Battlefield setengah tahun yang lalu. Bab 3885, itu tidak mungkin. Si Men Longxiang menjadi Lord of Gods. Begitu dia menjadi Lord of Gods, dia memasuki Lord Battlefield dan membunuh 4 Lord of Gods yang belum sempurna dari Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian tidak menyangka si Men Longxiang menerobos begitu cepat. Tidak ada yang tahu berapa banyak pengalaman yang dia dapatkan dari King Battlefield saat itu. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan karena si Men Longxiang telah terjebak pada tahap Raja Dewa tingkat lanjut untuk waktu yang lama. Sebaliknya, dia telah menjadi Lord of Gods yang belum sempurna dengan sangat cepat setelah dia menjadi King of Gods tingkat lanjut. Itu juga mengapa semua orang terkejut dengan terobosannya. Duan Lingtian membutuhkan waktu kurang dari bertahun-tahun untuk menerobos dari Raja Dewa yang maju menjadi Dewa-Dewa yang belum sempurna, mengejutkan semua orang di Eastern Ridge Mansion. Tian kecil, Sui Haichuan dan Dongfang Yannian berhenti mengobrol dan menyapa Duan Lingtian dengan senyuman ketika mereka melihatnya. Duan Lingtian bergabung dengan mereka dan duduk di meja sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar kalian berdua berbicara tentang si Men Longxiang dari Sekte Taiyi. Dia pasti luar biasa bagi dua tetua naga putih untuk membicarakannya." Sui Haichuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tian kecil, jangan meremehkan si Men Longxiang. Dia berhasil membunuh 4 Lord of Gods yang belum sempurna segera setelah dia menjadi Lord of Gods yang belum sempurna. Ini cukup untuk membuktikan kekuatannya." Dongfang Yannian menimpali dengan ekspresi serius di wajahnya, "Haichuan benar. Bagaimanapun, pemimpin sekte kami menyetujui proposal pemimpin sekte dari Sekte Taiyi untuk melarang Anda dan si Men Longxiang dari medan perang raja. Tidak ada manfaat yang terlibat, itu hanya kesepakatan sederhana. Ini berarti bahwa pemimpin sekte kita juga berpikir bahwa si Men Longxiang tidak lebih lemah darimu." Duan Lingtian tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia hanya berbicara dengan santai, dia tidak menyangka keduanya akan begitu serius. Dia bukan penduduk asli alam dewa. Dia dibesarkan di alam duniawi dan berjuang menuju alam Devata sebelum dia berakhir di alam dewa. Dia telah mengalami banyak hal sehingga dia tahu lebih baik daripada meremehkan lawan-lawannya. Selain itu, dia sudah tahu bahwa si Men Longxiang kuat sejak sebelumnya. "Saudara Haichuan, Saudara Yannian, jangan khawatir. Saya tidak akan meremehkan dia." Duan Lingtian tahu Sui Haichuan dan Dongfang Yannian hanya khawatir dia akan menderita jika dia meremehkan si Men Longxiang. Di mata kebanyakan orang,
Hanya masalah waktu sebelum Duan Lingtian dan Simen Longxiang bertarung. Simen Longxiang telah memasuki medan perang raja di masa lalu untuk melawan Duan Lingtian. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan Duan Lingtian. Mungkin, ketika Duan Lingtian menjadi Lord of Gods yang belum sempurna, semua orang meremehkan Simen Longxiang. Lagi pula, bagaimana mungkin Raja Dewa yang maju bisa menandingi dewa-dewa yang belum sempurna? Namun, sekarang Simen Longxiang telah menjadi Lord of Gods yang belum sempurna juga, orang-orang secara alami akan mulai membandingkan mereka lagi. Dongfang Yannian tampaknya tidak mempercayai Duan Lingtian, jadi dia terus berkata dengan sungguh-sungguh, "Tian kecil." Sejak dahulu kala, Simen Longxiang telah diakui oleh banyak orang sebagai orang paling berbakat sejak berdirinya Sekte Taiyi. Jika dia tidak muncul di King Battlefield, saya akan mengira dia telah meninggalkan Sekte Taiyi atau Eastern Ridge Mansion untuk tempat yang lebih baik. Lagi pula, dia sangat berbakat. Akan mudah baginya untuk bergabung dengan pasukan peringkat kaisar teratas. Penampilannya di King Battlefield dan Lord Battlefield lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Reputasinya memang layak. Dari apa yang kami dengar, kekuatannya hampir seperti Lord of Gods perantara. Di antara 4 Lord of Gods yang dia bunuh, 2 dari mereka bepergian bersama. Ini berarti dia melawan mereka berdua sendirian dan menang. Saya mengerti, jawab Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa keduanya benar-benar mengkhawatirkannya, dan sedikit kehangatan menyelimuti hatinya. Duo itu dengan serius memperingatkannya karena mereka takut dia akan kalah jika dia meremehkan Simen Longxiang. Akhirnya, Sue Haichuan mencoba mencairkan suasana dan mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya sambil tersenyum, "Tian kecil, kamu pasti telah meningkat pesat setelah memasuki kultivasi tertutup, kan?" Dongfang Yannian memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Mirip dengan yang lain, dia juga terkejut ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian hanya membutuhkan 10 tahun untuk menjadi Lord of Gods yang belum sempurna dari King of Gods tingkat lanjut. Selain itu, pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang angkasa juga sangat tinggi. Secara keseluruhan, dia adalah keajaiban nyata untuk dapat mencapai begitu banyak ketika dia bahkan belum berusia 3.000 tahun. "Ya," kata Duan Lingtian sambil mengangguk dan tersenyum. Matanya menjadi cerah saat dia berkata, "Saudara Haichuan, saya berencana untuk memasuki Lord Battlefield lagi. Kali ini, saya berencana untuk tinggal lebih lama." Sue Haichuan tertawa, "Kamu pasti telah tumbuh jauh lebih kuat. Jika tidak, Anda tidak akan begitu percaya diri." "Sangat baik. Aku akan menemanimu ke Lord Battlefield. Saya ingin menyaksikan kekuatan Anda juga." Sebelum Duan Lingtian memasuki kultivasi tertutup, Sue Haichuan telah mengatakan bahwa dia akan mengikuti Duan Lingtian ke dalam Lord Battlefield untuk memastikan keselamatan Duan Lingtian. Dia secara alami tidak akan melupakan janjinya. Mata Dongfang Yannian langsung menyala. "Kalian berdua berencana untuk memasuki Lord Battlefield bersama. Saya sudah sangat bebas baru-baru ini. Aku akan bergabung dengan kalian berdua. Kau ingin bergabung dengan kami?" Sue Haichuan tersenyum penuh arti saat dia bertanya, "Apakah kamu sudah berbicara dengan Sue Li? Apakah dia memberimu izin untuk bergabung dengan kami?" Sue Haichuan terus berkata, "Saya ingat terakhir kali saya mengundang Anda untuk memasuki Lord Battlefield dengan saya, Anda menghilang setelah Sue Li berbicara kepada Anda." Dongfang Yannian memutar matanya. "Itu karena kamu orang gila. Sebelumnya, Anda mengambil inisiatif dan memprovokasi 2 tetua dunia bawah. Setelah melelahkan keduanya, Anda hanya berhasil membunuh salah satu dari mereka. Anda cukup kasar juga. Jika penatua dunia bawah lainnya tidak begitu pengecut, kau akan berakhir lebih buruk. Apa menurutmu Sue Li akan mengizinkanku memasuki Lord Battlefield dengan orang yang berbahaya dan gila sepertimu?" Duan Lingtian memandang Sue Haichuan dengan heran ketika dia mendengar kata-kata Dongfang Yannian. Ketika Sue Haichuan melihat Duan Lingtian menatapnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tian kecil, jangan dengarkan dia. Saya hanya kurang beruntung saat itu. Saya pikir mereka adalah 2 tetua biasa dari Sekte Taiyi, aku tidak menyangka mereka adalah sesepuh dunia bawah. Saya tidak punya pilihan selain bertarung dan mencoba menarik pertempuran untuk melelahkan mereka. Untungnya, saya berhasil membunuh salah satu dari mereka, dan yang lain ketakutan untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika dia tidak melarikan diri, aku masih bisa menjebaknya." Dongfang Yannian berkata dengan marah, "Menjebaknya? Jika Anda mencoba menjebak,
kemungkinan besar Anda juga akan mati, bukan? Anda gila, kecepatan Anda sangat cepat. Jika Anda tahu mereka akan menjadi lawan yang sulit, mengapa Anda tidak bisa melarikan diri? Mengapa Anda harus tinggal dan berjuang? Tidak akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Anda bertaruh dengan hidup Anda. Anda berharap Anda dapat menghabiskan cukup energi surgawi mereka sambil menghemat energi surgawi Anda sendiri. Namun, tidak ada jaminan kamu akan aman. Di alam perang kekaisaran dan 3 medan perang, seseorang tidak dapat mengisi energi surgawi seseorang dengan menyerap energi roh langit dan bumi karena tidak ada. Seseorang hanya bisa mengandalkan pil surgawi untuk mengisi energi surgawi seseorang. Namun, butuh waktu agar pil surgawi bekerja. Selain itu, input kemungkinan tidak akan dapat mengejar output dari energi surgawi. Sue Haichuan berkata dengan serius, aku tidak mempertaruhkan nyawaku. Begitu kedua orang tua itu menyerang, aku tahu stamina mereka tidak bisa dibandingkan denganku. Saya sudah tahu saya akan bisa membunuh salah satu dari mereka dengan menarik keluar pertempuran. Saya tidak akan mengambil risiko untuk apapun. Dongfang Yannian menghela nafas dan tidak lagi berdebat dengan Sue Haichuan. Dia berkata, ngomong-ngomong, aku pasti akan bergabung dengan kalian berdua kali ini. Saya yakin Sue Li akan setuju. Bagaimanapun, Tian kecil akan bersama kita, aku tidak hanya pergi denganmu. Saya hanya akan memberitahunya bahwa saya khawatir Anda akan membuat Little Tian terbunuh dengan perilaku sembrono Anda, jadi saya memutuskan untuk bergabung dengan Anda berdua untuk melindungi Little Tian. Aku akan memberitahunya bahwa aku berencana untuk membawa Little Tian bersamaku dan meninggalkanmu. Duan Lingtian dan Sue Haichuan masih menatap Dongfang Yannian dengan ekspresi terdiam di wajah mereka ketika Dongfang Yannian tersenyum dan berkata, baiklah. Saya sudah berbicara dengannya melalui transmisi suara. Dia menyuruhku untuk melindungi Tian kecil dengan baik. Kapan kita berangkat? Sekarang. Di lembah terpencil di perkebunan Sekte Naga Terbang. Seorang pria parubaya, yang sedang duduk bersila di atas batu hitam di depan air terjun, tiba-tiba membuka matanya. Sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia menyeringai dan bergumam pada dirinya sendiri. Duan Lingtian telah meninggalkan tanah kultivasi Sue Haichuan dan menuju pintu masuk Imperial War Realm. Namun, setelah beberapa saat, seringai di wajahnya menghilang tiba-tiba, dan ekspresinya menjadi gelap. Sue Haichuan dan Dongfang Yannian bersamanya. Apakah mereka tahu Duan Lingtian akan menghadapi bahaya dalam perjalanannya menuju pintu masuk Imperial War Realm? Tidak, itu tidak mungkin. Bab 3886, Duan Lingtian memasuki medan perang Lord lagi. Mungkin, mereka baru saja meninggalkan tempat budidaya Sue Haichuan bersama-sama dan akan berpisah nanti. Dongfang Yannian terkenal takut pada istrinya. Sebelumnya, dia memasuki Lord Battlefield bersama istrinya. Apakah istrinya benar-benar mau membiarkannya masuk sendirian? Pria parubaya itu tidak lain adalah Sue Mingzi, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang. Dia baru saja menerima pesan dari langit yang dia tempatkan di luar tempat budidaya Sue Haichuan. Setelah beberapa saat, dia mengirim pesan lain. Ikuti mereka secara diam-diam. Lihat apakah mereka berpisah. Sue Mingzi hanya bisa berharap yang terbaik. Sayangnya, segera setelah itu, ekspresinya menjadi gelap lagi ketika dia menerima berita bahwa Sue Haichuan dan Dongfang Yannian tinggal bersama Duan Lingtian dan bahkan memasuki alam perang kekaisaran bersama. Sue Mingzi menarik napas dalam-dalam sebelum mengirim pesan kepada teman terpercayanya. Dia telah menyewa prajurit kematian dari teman ini. Dia mempercayai temannya tanpa syarat karena mereka telah menyelamatkan hidup satu sama lain ketika mereka masih muda. Apakah mereka mengenali Duan Lingtian? Setelah menerima pesan Anda, saya mengatakan kepada mereka untuk bersiap-siap dan menjaga penjagaan mereka. Mereka telah mengidentifikasi Duan Lingtian dan mengingat wajahnya, kata teman Sue Mingzi sebelum dia menambahkan, meskipun mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bertindak kali ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Sue Mingzi menjadi tenang. Dia tahu temannya sedang berusaha menghiburnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, katakan pada mereka untuk memasuki alam perang kekaisaran dalam 2 hari. Beritahu mereka untuk berkeliaran di sekitar pintu masuk Lord Battlefield sebelum mereka memasuki medan perang. Biarkan mereka mencari Duan Lingtian di sana. Tidak perlu repot dengan orang-orang dari Sekte Tai. Sue Mingzi khawatir kedua dewa para dewa, yang merupakan pejuang kematian, akan dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Tai. Lagi pula,
dia telah menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan duo itu. Yang paling penting, dia membutuhkan mereka untuk membunuh Duan Lingtian. Dia tidak peduli jika mereka mati setelah menyelesaikan misi mereka. Saya mengerti. Saya akan memberitahu 3 raja dewa lainnya untuk memasuki alam perang kekaisaran juga. Semakin banyak orang, semakin baik. Siapa tahu mereka bisa menangkap Duan Lingtian sendirian. Dengan mereka bertiga, mereka seharusnya bisa menghadapi Duan Lingtian. Jangan khawatir. Saya akan memastikan untuk memberitahu mereka untuk bertindak jika mereka percaya diri. 1. Saya merasa nyaman dengan Anda menangani masalah ini. Terima kasih, kata Sue Mingzi. Omong kosong, kenapa kau begitu sopan padaku? Teman Sue Mingzi berkata sambil tertawa, aku akan membantumu menyingkirkannya sendiri jika dia tidak bersembunyi di tanah milik Sekte Naga Terbang. Sue Mingzi tersenyum kecut dan menjawab, jika dia meninggalkan tanah Sekte, aku juga akan membunuhnya sendiri. Tidak perlu bagi saya untuk mempekerjakan orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Petik 2. Saudara Yan Nian, apakah Anda mengenal mereka? Duan Lingtian bertanya setelah mereka memasuki alam perang kekaisaran. Sebelum memasuki alam perang kekaisaran, Duan Lingtian bisa merasakan banyak orang menatapnya. Dia tidak merasa aneh, lagi pula, dia cukup terkenal di Sekte Naga Terbang. Namun, 2 pria menonjol baginya. Duo itu hanya meliriknya sebelum mereka melihat Dongfang Yan Nian dan berbisik di antara mereka sendiri. Seolah-olah mereka sedang membicarakan Dongfang Yan Nian. Oh, mereka berdua, Anda pernah mendengar tentang mereka sebelumnya bahkan jika Anda belum pernah bertemu mereka, kata Dongfang Yan Nian sambil tersenyum, apakah Anda ingat apa yang terjadi 2 tahun lalu ketika saya baru saja kembali? 2 tahun yang lalu, setelah beberapa saat, kesadaran muncul di Duan Lingtian. Dia berkata, Saudara Yan Nian, Anda mengatakan keduanya adalah dewa-dewa perantara yang bergabung dengan sekte pada hari yang sama. Dongfang Yan Nian mengangguk. Betul sekali, mereka sudah memasuki alam perang kekaisaran sebelumnya. Namun, mereka hanya berkeliaran di Flying Dragon City dan Peace City sebelum mereka pergi. Banyak orang mengira mereka pengecut dan tidak berani memasuki Lord Battlefield. Dia mengerutkan kening saat dia terus berkata, sedikit tidak senang, saya memiliki kesan yang baik tentang Yan Ze ketika dia mengatakan kepada saya bahwa dia bergabung dengan sekte karena dia ingin membunuh orang-orang dari sekte Tai. Namun, bagaimana dia akan melakukan itu jika dia bahkan tidak berani memasuki Lord Battlefield? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah sekte itu tidak mewajibkan mereka untuk memasuki medan perang Lord dalam jangka waktu tertentu? Sue Haichuan, yang diam sampai sekarang, berkata, tentu saja, ada aturan seperti itu. Kings of Gods harus memasuki King Battlefield dalam waktu 2 tahun sementara Lord of Gods memiliki 5 tahun. Mereka yang tidak mematuhi aturan akan dikeluarkan dari sekte. Sekte tidak ada gunanya bagi orang-orang yang terlalu takut untuk memasuki medan perang. Oh itu benar, para rekrutan baru juga harus membayar dengan batu dewa atau kristal dewa sebagai bentuk jaminan. Jika mereka melanggar aturan, sekte akan menyimpan batu surgawi dan kristal surgawi. Aturan-aturan ini semua dibuat jelas bagi mereka sebelum mereka bergabung dengan sekte. Duan Lingtian mengangguk. Masuk akal bagi sekte naga terbang untuk membuat aturan seperti itu untuk mencegah orang main-main. Duan Lingtian merasa benar-benar nyaman sekarang karena dia bersama 2 tetua naga putih. Mereka bisa dengan mudah melarikan diri dari sesepuh dunia bawah jika situasi mengharuskannya. Faktanya, bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa tetua dunia bawah pada saat yang sama, dengan Sue Haichuan dan Dongfang Yan Nian, dia yakin mereka bertiga akan mampu membunuh tetua dunia bawah jika dia mengungkapkan kartu asnya. Secara alami, mengungkapkan kartu asnya adalah pilihan terakhir. Meskipun dia bergaul dengan keduanya dengan sangat baik dan mempercayai mereka, dia tidak tahu apakah keserakahan akan menguasainya. Ada banyak kasus bahkan saudara-saudara saling membunuh karena keserakahan, apalagi Duan Lingtian yang tidak memiliki hubungan darah dengan keduanya. Ayo pergi. Ketiganya sudah mendapatkan token identitas mereka sebelumnya sehingga mereka langsung memasuki Lord Battlefield. Pada saat yang sama, mereka yang melihat ketiganya mulai menyebarkan berita. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di kota naga terbang tahu bahwa Duan Lingtian telah memasuki medan perang Lord dengan 2 tetua naga putih. Duan Lingtian, Tetua Sue, dan Penatua Dongfang memasuki Lord Battlefield bersama-sama.
Aku ingin tahu apakah mereka merencanakan sesuatu yang besar. Bahkan sesepuh dunia bawah akan mengalami kesulitan untuk lolos dari kematian jika mereka bertemu dengan ketiganya. Duan Lingtian tidak terlihat selama 2 tahun. Apakah dia keluar kali ini untuk melawan Simen Long Xiang? Banyak anggota Sekte Naga Terbang berpikir bahwa ketiganya sedang merencanakan sesuatu yang besar di Lord Battlefield ketika mereka melihat ketiganya memasuki Lord Battlefield bersama-sama. Namun, ketika berita itu menyebar ke Sekte Taiyi, mereka sampai pada kesimpulan yang berbeda. Setelah 2 tahun, Duan Lingtian kembali ke Lord Battlefield dengan 2 tetua naga putih melindunginya. Simen Long Xiang memasuki Lord Battlefield dan membunuh 4 Lord of Gods yang belum sempurna. Apakah menurutmu Duan Lingtian takut bertemu dengan Simen Long Xiang sehingga dia menemukan 2 tetua naga putih untuk melindunginya? Saya tidak terlalu memikirkannya. Namun, sekarang setelah Anda mengatakannya, saya pikir Anda benar. Lagi pula, Duan Lingtian adalah seorang pengecut. Sebelumnya, dia mengembara di Lord Battlefield dengan sangat berani, tetapi sekarang, dia takut. Mungkin, setelah menyaksikan kekuatan 2 tetua batin kita di masa lalu, dia menjadi takut dan berhati-hati. Sekte Naga Terbang telah membandingkan Duan Lingtian dengan kakak senior Simen. Jika Anda bertanya kepada saya pikir dia tidak layak dibandingkan dengan kakak senior Simen. Bukankah itu sudah jelas? Kakak senior Simen tidak akan pernah meminta 2 tetua dunia bawah untuk menemaninya di Lord Battlefield. Anggota Sekte Taiyi berbicara seolah-olah mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka yakin bahwa mereka benar. Tak lama kemudian, kata-kata fitnah mereka menyebar ke orang-orang dari Sekte Naga Terbang. Dengan itu, anggota Sekte Naga Terbang dan Sekte Taiyi sering berdebat di kota damai tentang masalah ini. Duan Lingtian membunuh 100 Raja Dewa dan memasuki medan perang Lord segera setelah dia menerobos. Dia bahkan membunuh 2 tetua batin Anda. Namun, menurutmu dia lebih lemah dari Simen Long Xiang? Bukan rahasia lagi bahwa kakak senior Duan berteman baik dengan Penatua Sue dan Penatua Dongfang. Apa yang aneh tentang mereka memasuki Lord Battlefield bersama? Betul sekali, kekuatan senior Brother Duan kemungkinan sebanding dengan sesepuh naga putih. Kalau tidak, tetua naga putih tidak akan memasuki medan perang Lord bersamanya. Sekte Taiyi, lebih baik kamu memperingatkan anggotamu. Jika mereka bertemu dengan kakak senior Duan, Penatua Sue, dan Penatua Dongfang, mereka pasti akan mati. Bab 3887, Penatua Batin dari Sekte Taiyi Duan Lingtian, Sue Haichuan, dan Dongfang Yannian, yang dengan santai berkeliaran di Lord Battlefield, secara alami tidak menyadari keributan di luar. Aku merasa terlalu nyaman saat bersama kalian berdua, kata Duan Lingtian dengan senyum masam, aku mulai menyesal datang ke sini bersama kalian berdua. Bagaimana saya bisa melatih diri saya sendiri jika ini terus berlanjut? Dikatakan bahwa perang kekaisaran digunakan untuk membantu dewa-dewa yang maju menerobos dan menjadi kaisar dewa. Itu karena pertempuran yang intens dan kesulitan yang mereka tingkatkan. Ini juga terjadi pada pembudidaya lainnya. Namun, jika itu masalahnya, pertarungan hidup atau mati juga harus sama, kan? Tidak perlu ada perang kekaisaran. Meskipun demikian, baik dengan perang kekaisaran dan pertempuran hidup atau mati, ada risiko meremehkan lawan. Lagi pula, banyak orang menyembunyikan kartu truf mereka dan hanya akan menunjukkannya pada saat-saat kritis. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang akan kehilangan nyawanya. Mengatakan itu, penduduk asli alam dewa bukanlah orang bodoh. Meskipun dikatakan bahwa tujuan Imperial Wars, Supreme Wars, dan Powerhouse Wars adalah untuk memfasilitasi terobosan, kebanyakan orang tahu bahwa itu hanya alasan meskipun itu akan sangat membantu kultivasi seseorang. Tujuannya, sebenarnya, untuk meminimalkan kerugian di antara kekuatan-kekuatan yang ingin saling memusnahkan. Saat berperang, ada aturan dan medan perang khusus untuk pembudidaya dengan basis kultivasi yang berbeda. Di medan perang, seseorang bisa melarikan diri jika mereka bukan tandingan lawannya. Mereka yang lebih lemah bahkan bisa bepergian dalam kelompok. Tanpa 3 perang, pasukan hanya akan saling memusnahkan tanpa aturan apapun, dan korbannya akan sangat tinggi. Sekte Naga Terbang dan masing-masing tetua naga hitam dan tetua surga yang mendalam dari Sekte Taiyi biasanya melakukan perjalanan dalam kelompok-kelompok kecil di medan pertempuran Kaisar Kuasi. Mereka biasanya tidak akan berkeliaran di medan perang sendirian karena mereka akan mati jika bertemu dengan tetua naga emas Sekte Naga Terbang atau tetua tertinggi Sekte Taiyi.
Tidak seperti pertempuran hidup atau mati di mana pertempuran hanya akan berakhir ketika satu orang mati, seseorang dapat memilih untuk melarikan diri kapan saja. Karena akan sia-sia jika hanya Lord of Gods tingkat lanjut yang dapat berpartisipasi dalam perang kekaisaran, medan perang raja dan medan perang lord kemudian dibuat. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Sue Haichuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Jika kita bertemu seseorang, kita berdua akan menyingkir dan membiarkanmu bertarung. Kami hanya akan turun tangan jika situasinya terlihat buruk. Dengan ini, kultivasi Anda tidak akan terpengaruh, dan Anda masih akan mendapatkan pengalaman." Duan Lingtian berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, "Apakah menurutmu lawanku akan bisa tetap tenang dan bertarung denganku jika kalian berdua berdiri di samping? Terlebih lagi, mengapa mereka bertarung ketika mereka tahu mereka tidak memiliki kesempatan untuk membunuhku dengan kalian berdua di sekitar? Kemungkinan besar mereka akan melarikan diri pada kesempatan pertama yang mereka dapatkan." Petik 2. Sue Haichuan memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk. "Kamu benar, sangat baik. Kami dapat menyembunyikan kehadiran kami dan diam-diam mengikuti Anda. Namun, sesepuh dunia bawah akan dapat merasakan kehadiran kita sehingga tidak perlu bersembunyi dari mereka." Menurut pendapat Sue Haichuan, Duan Lingtian bukan tandingan sesepuh dunia bawah. Jika mereka bertemu dengan penatua dunia bawah, tidak perlu baginya dan Dong Fang Yannian bahkan jika mereka bisa. Mereka akan segera muncul untuk melindungi Duan Lingtian. Dong Fang Yannian mengangguk. "Ini ide yang bagus. Kekuatan Little Lian saat ini harus setara dengan para tetua batin dari Sekte Taiyi sekarang. Dia mungkin membutuhkan kita untuk membantunya mengakhiri pertarungan sekarang dan nanti. Kami hanya akan menonton dan hanya ikut campur jika dia dalam bahaya. Kita juga harus memberitahu dia tempat persembunyian kita sehingga dia bisa berteleportasi ke kita jika diperlukan." Sue Haichuan dan Dong Fang Yannian dengan cepat mencapai kesepakatan. Duan Lingtian tidak memiliki pendapat dan mengikuti rencana mereka. Selain itu, dia tidak khawatir duo itu akan bersaing untuk mendapatkan poin perang dengannya. Sebelum memasuki Lord Battlefield, Sue Haichuan telah berbicara dengan Dong Fang Yannian tentang berbagi segalanya secara setara. Namun, mereka akan meminjamkan poin perang mereka ke Duan Lingtian. Dong Fang Yannian tidak keberatan karena tidak ada yang dia butuhkan saat ini. Dia bahkan bertanya apakah Duan Lingtian dapat memperbaiki Pil Divine Limit tingkat raja untuknya alih-alih mengembalikan poin perang kepadanya. Duan Lingtian secara alami lebih dari senang untuk menyetujui ini. Sangat mudah baginya untuk memperbaiki Pil Divine Limit tingkat raja ketika dia sudah bisa memperbaiki sebagian besar Pil Divine Limit tingkat raja. Duan Lingtian terus mengembara di Lord Battlefield sementara Sue Haichuan dan Dong Fang Yannian membuntutinya. Simen Long Xiang benar-benar beruntung. Dia berhasil bertemu dengan 4 dewa-dewa yang belum sempurna dari sekte kami dalam waktu 4 bulan. Duan Lingtian berpikir bahwa Simen Long Xiang tidak hanya kuat, tetapi dia juga sangat beruntung. Sebelumnya, Duan Lingtian hanya bertemu dengan 2 tetua batin dari sekte Taiyi setelah mengembara di Lord Battlefield selama 2 bulan. Namun, Duan Lingtian memperoleh lebih banyak poin perang dengan membunuh 2 dewa-dewa perantara dibandingkan dengan Simen Long Xiang yang membunuh 4 dewa-dewa yang belum sempurna. Duan Lingtian memperoleh 4.000 poin perang sementara Simen Long Xiang hanya memperoleh 800 poin perang. Aku masih tidak percaya orang-orang itu mempercayai ceritaku. Duan Lingtian tidak peduli jika orang mengatakan dia hanya beruntung atau dia mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia sebagian besar bingung dengan betapa mudah tertipunya mereka. Mengapa para tetua batin itu mengambil risiko dimanfaatkan oleh orang-orang dari sekte naga terbang dan bertarung dalam pertempuran hidup atau mati di Lord Battlefield bahkan jika permusuhan mereka semakin dalam? Bukankah lebih mudah melakukannya di tempat lain atau mempekerjakan orang lain untuk membunuh pihak lain? Mungkin, mereka pikir mustahil bagi Raja Dewa yang belum sempurna untuk membunuh seorang penatua batin. Meskipun saya mengambil keuntungan dari situasi ini, Fang Yiming tidak sepenuhnya melemah ketika saya membunuhnya. Apakah Sue Haichuan atau Dong Fang Yannian meragukan ceritanya atau tidak? Duan Lingtian senang mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Hanya dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu, namun, Duan Lingtian tidak bertemu satu orang pun. Sekali lagi, Duan Lingtian menghela nafas pada keberuntungan Simen Long Xiang. Tepat ketika dia akan melepaskan harapannya, dia melihat sosok di kejauhan. Karena mereka cukup jauh satu sama lain,
dia tidak tahu apakah pihak lain berasal dari Sekte Naga Terbang atau Sekte Taiyi. Astaga, Duan Lingtian berteleportasi tanpa ragu-ragu. Dia telah bertindak sangat tegas. Lagi pula, jika itu adalah seseorang dari Sekte Naga Terbang, dia akan melanjutkan perjalanannya. Jika itu adalah seseorang dari Sekte Taiyi, dia masih tidak punya alasan untuk takut karena Sue Haichuan dan Dongfang Yannian ada di sekitar. Di Lord Battlefield, Tetua Naga Putih dan Tetua Dunia Bawah adalah yang terkuat, dan dia memiliki dua Tetua Naga Putih bersamanya. Sosok itu jelas tidak berniat melarikan diri bahkan setelah merasakan kehadiran Duan Lingtian. Tak lama kemudian, Duan Lingtian melihat bahwa pihak lain adalah pria parubaya. Kemudian, dia secara naluriah melihat token identitas yang disematkan ke dada pria parubaya itu. Seorang anggota Sekte Taiyi. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Pria parubaya itu menyipitkan matanya saat melihat tanda identitas Duan Lingtian. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat kegembiraan di wajah Duan Lingtian. Di medan perang, mereka tidak memiliki cara lain untuk mengidentifikasi lawan kecuali token identitas yang hanya mengungkapkan kekuatan yang mereka miliki. Namun, bahkan jika dia tidak mengenal Duan Lingtian, berdasarkan ekspresi gembira Duan Lingtian saja, dia bisa memberitahu Duan Lingtian sangat yakin tentang kekuatannya. Apakah dia Penatua Naga Putih? Saya mempelajari penampilan Tetua Naga Putih sebelumnya. Saya tidak berpikir dia adalah Penatua Naga Putih. Bagaimanapun juga, Lord Battlefield berbahaya. Ada banyak orang yang membuat banyak persiapan sebelum memasuki medan perang. Itu normal bahwa mereka yang tidak percaya diri untuk mempelajari lawan mereka sehingga mereka tahu siapa yang harus dihindari. Aku cukup yakin dia bukan Penatua Naga Putih. Jika dia hanya seorang Penatua Batin, maka saya memiliki kesempatan untuk menang. Pria parubaya itu akhirnya santai setelah dia memutuskan bahwa Duan Lingtian bukan Penatua Naga Putih. Meskipun demikian, dia masih sangat berhati-hati. Dia berencana untuk menguji air terlebih dahulu. Ledakan. Sebuah ledakan menggelegar terdengar di udara saat pria parubaya itu mengacungkan pedangnya. Sinar pedang emas melesat ke langit sebelum mereka membentuk jaring. Ketika jaring jatuh, setengah baya buru-buru mundur. Dia akan mengkonfirmasi apakah Duan Lingtian adalah Penatua Naga Putih dengan langkah ini. Jika Duan Lingtian adalah Penatua Naga Putih, dia akan mengambil kesempatan dan melarikan diri sementara Duan Lingtian mencoba membebaskan dirinya. Bab 3888, Kematian Penatua Batin dari Sekte Taiyi. Astaga. Duan Lingtian terbang ke depan saat badai spasial yang kuat melonjak dan menyapu jaring sinar pedang emas. Begitu energi surgawinya, yang dipenuhi dengan hukum ruang angkasa, bertabrakan dengan energi surgawi pria parubaya itu, yang dipenuhi dengan hukum logam, dia berteleportasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika sinar pedang emas menyapu badai spasial Duan Lingtian tanpa terpengaruh, Duan Lingtian berseru, "Tuan para dewa menengah." Pada saat yang sama, pria parubaya, seorang tetua batin dari Sekte Taiyi, berseru kaget juga, "Tuan para dewa yang belum sempurna." Setelah itu, pria parubaya, yang pada awalnya berhati-hati, melesat seperti meteor di langit dan menyusul Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Dongfang Yannian bertanya melalui transmisi suara, "Haruskah kita campur tangan sekarang?" Dongfang Yannian dan Sue Haichuan telah bersembunyi di balik awan di kejauhan. Sue Haichuan menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu. Little Tian sepertinya sengaja menunjukkan kelemahannya untuk membuat lawan ini merasa puas. Saya yakin Little Tian masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Lawannya hanyalah sesepuh batin. Apalagi lawannya lebih lemah dari Kuang Tianzeng. Mari kita pantau situasinya untuk saat ini. Kamu benar. Dongfang Yannian mengangguk. Dia secara naluriah berpikir untuk membantu Duan Lingtian segera setelah dia melihat Duan Lingtian berteleportasi. Namun, setelah mendengarkan Sue Haichuan, dia menyadari bahwa Sue Haichuan benar. Selain itu, pihak lain hanyalah sesepuh batin sehingga mereka punya banyak waktu tersisa untuk menyelamatkan Duan Lingtian jika masalahnya memburuk. Sementara itu, setengah baya tertawa dalam hati, merasa senang dengan dirinya sendiri, saat dia meluncurkan serangan lain. Sinar pedang emas yang menyilaukan menyapu Duan Lingtian sekali lagi, tampak seolah-olah mereka bisa menghancurkan Duan Lingtian berkeping-keping. Saya pikir dia adalah Penatua Naga Putih. Ternyata, dia hanyalah Lord of Gods yang belum sempurna, pria parubaya itu berpikir dalam hati,
merasa sedikit malu ketika dia memikirkan bagaimana dia bereaksi berlebihan sebelumnya. Pria parubaya itu mengejek sebelum dia berkata, "Anak muda, kamu hanya dewa-dewa yang belum sempurna. Betapa beraninya Anda berkeliaran di Lord Battlefield secara terbuka dan menyerang saya. Anda harus memiliki keinginan kematian. Astaga, 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 astaga." Setelah itu, ratusan sinar pedang menyapu Duan Lingtian. Pria parubaya itu bertekad untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Akan memalukan jika Duan Lingtian berhasil melarikan diri. Apa yang salah dengan menjadi Lord of Gods yang belum sempurna? Duan Lingtian bertanya. Dia menggunakan masteri daunnya saat energi spasial melonjak di sekelilingnya. Ruang terdistorsi tanpa terlihat sebelum sinar pedang dihancurkan. Astaga! Kemudian, suara pedang bersiul di udara terdengar saat sinar pedang abu-abu melesat ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu terkejut dan bingung ketika melihat Duan Lingtian tidak terluka. Bahkan jika Duan Lingtian memiliki pemahaman hukum yang lebih dalam, masih tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk benar-benar tidak terluka. Bagaimanapun, Duan Lingtian hanyalah Lord of Gods yang belum sempurna. Namun, sebelum dia bisa merenungkan masalah ini lebih jauh, Duan Lingtian menyerang lagi. Sial, dia pasti menggunakan beberapa trik lain untuk menghancurkan seranganku. Meskipun pemahamannya tentang hukum lebih baik dariku, dia seharusnya tidak bisa menjembatani kesenjangan antara kekuatan kita karena dia hanya Lord of Gods yang belum sempurna. Perbedaan antara energi surgawi kita bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh hukum. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk menghadapi Duan Lingtian secara langsung. Dia yakin bahwa tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk mengalahkannya karena Duan Lingtian hanyalah seorang Lord of Gods yang belum sempurna. Apalagi serangan Duan Lingtian setelah Duan Lingtian menghancurkan serangannya tidak sekuat itu. Anak muda, tidak ada bedanya bahkan jika kamu berhasil menghancurkan seranganku lebih awal dengan beberapa trik. Saya masih memiliki banyak energi surgawi. Mati, kata pria parubaya itu sebelum dia menembak ke arah Duan Lingtian seperti seberkas cahaya kemasan. Sinar pedang pria parubaya itu bersinar cemerlang saat dia menyerang. Astaga, pada saat ini, suara pedang bersiul terdengar lagi dari arah lain. Doppelganger Duan Lingtian muncul di belakang pria parubaya dengan pedang di tangan. Setelah itu, pedang jatuh ke arah pria parubaya saat energi spasial mengamuk. Pria parubaya itu terkejut ketika dia merasakan niat membunuh di belakangnya. Dia tahu dia tidak punya cukup waktu untuk menangkis serangan itu, dan dia hanya bisa memobilisasi energi surgawinya, yang dipenuhi dengan hukum logam, untuk membela diri. Pada saat yang sama, tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan. Sepertinya dia telah menggunakan artefak Divine Defensive biasa-biasa saja. Astaga, pedang mengerikan itu dengan mudah menembus pertahanan pria parubaya itu dan jatuh menimpanya. Pada saat yang sama, energi spasial menyapu meridiannya sebelum meledak. Tidak, tangisan yang menusuk telinga terdengar di udara sebelum pria parubaya itu meninggal. Duan Lingtian terbang menuju doppelgangernya yang muncul di belakang pria parubaya dan bergabung dengannya. Sebelumnya, ketika dia menangkis serangan pria parubaya itu, dia telah mengerahkan doppelgangernya. Dalam keadaan normal, lawannya seharusnya bisa mendeteksi gerakannya, tapi lawannya terburu-buru dan meremehkannya karena dia adalah Lord of Gods yang belum sempurna. Lawannya tidak repot-repot merasakan sekelilingnya dengan kesadaran surgawinya. Ini menghasilkan keberhasilan serangan menyelinap Duan Lingtian. Astaga, Duan Lingtian melambaikan tangannya, dan cincin spasial pria parubaya itu terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, Sue Haichuan dan Dongfang Yannian turun dari langit dan terbang. Keduanya masih terkejut dengan apa yang mereka lihat. Memikirkan seseorang yang menjadi Lord of Gods yang belum sempurna hanya beberapa tahun yang lalu dapat dengan mudah membunuh sesepuh dalam dari Sekte Taiyi. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang dari Sekte Taiyi jika mereka menyaksikan ini, kata Dongfang Yannian sambil menghela nafas secara emosional. Sayang sekali floating image pulse dilarang di medan perang. Kalau tidak, saya akan merekam pertempuran untuk ditunjukkan kepada yang lain. Di sisi lain, Sue Haichuan hanya menatap Duan Lingtian dengan kaget dan diam. Meskipun Duan Lingtian telah tumbuh lebih kuat, dia masih tidak menyangka Duan Lingtian dapat membunuh pria parubaya itu dengan mudah. Duan Lingtian dengan bijak menggunakan prasangka pria parubaya itu terhadap Lord of Gods yang belum sempurna untuk keuntungannya. Itu adalah pengalaman yang membuka mata baginya,
dan dia tidak yakin dia bisa melakukan ini jika dia berada di posisi Duan Lingtian. Selain itu, Duan Lingtian telah bergerak dan bertindak begitu mulus sehingga jelas bahwa Duan Lingtian memiliki banyak pengalaman tempur. Jika saya adalah penatua batin, saya akan menderita luka serius bahkan jika saya selamat, pikir Sue Haichuan pada dirinya sendiri. Saya hanya beruntung, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat token identitas, cincin spasial, dan senjata di tangannya. Menurut kesepakatannya dengan Sue Haichuan dan Dongfang Yannian, poin perang akan dibagi rata, tetapi cincin spasial dan senjata akan menjadi milik mereka yang paling berkontribusi. Bab 3889, Dua Tetua Dunia Bawah. Ketika Duan Lingtian pertama kali memasuki Lord Battlefield, dia telah bertemu dengan dua tetua batin dari Sekte Taiyi setelah 2 bulan. Kali ini, dia cukup beruntung untuk bertemu dengan sesepuh batin dari Sekte Taiyi setelah hanya 1 bulan berlalu. Penatua batin ini sebanding dengan dua tetua batin sebelumnya, tetapi dia berhasil membunuhnya tanpa menggunakan pedang indah 7 lubang. Ini sebagian besar karena dia telah meningkat secara signifikan karena terobosannya yang luar biasa dalam hukum ruang angkasa dan cara dia menggunakan penguasaan dan pedang daosnya. Alasan besar lainnya untuk kesuksesannya adalah bahwa sesepuh batin telah sangat meremehkannya. Begitu tetua batin dari Sekte Taiyi menyerang, Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa pihak lain hanyalah dewa-dewa perantara biasa, bukan penatua dunia bawah dari Sekte Taiyi. Sebelum menyerang, dia tidak tahu apa-apa tentang pihak lain karena token identitas hanya akan menampilkan nama seseorang. Duan Lingtian tahu bahwa tetua dunia bawah dari Sekte Taiyi sebanding dengan tetua naga putih dari Sekte Naga Terbang. Oleh karena itu, segera setelah dia merasakan bahwa pihak lain jauh lebih lemah daripada penatua naga putih, dia menyimpulkan bahwa pihak lain kemungkinan hanya seorang penatua batin dari Sekte Taiyi. Duan Lingtian tahu bahwa pria parubaya itu pasti akan mengejarnya begitu pria parubaya itu mengetahui bahwa dia hanyalah dewa-dewa yang belum sempurna. Oleh karena itu, dia berpura-pura melarikan diri untuk memikat pria parubaya itu ke dalam perangkapnya. Dengan itu, dia tidak menggunakan senjata rahasianya sama sekali. Karena usahanya selama 2 tahun terakhir, dia bahkan berhasil menggunakan Masteri Dao-nya dan menghindari deteksi. Karena Masteri Dao-nya bersifat spasial, sangat mudah untuk menyembunyikannya dan menyebarkannya sebagai hukum ruang. Setelah menonton rekaman para ahli yang ahli dalam hukum ruang angkasa dan penelitian yang tak terhitung jumlahnya, Duan Lingtian berhasil menemukan metode untuk menggunakan Masteri Dao-nya yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh tetua naga putih seperti Sue Haichuan dan Dongfang Yannian. Duan Lingtian tidak terkejut dengan keberhasilannya menyembunyikan Masteri Dao-nya. Bagaimanapun, dia menghabiskan banyak upaya untuk memastikan itu sempurna. Dia secara alami juga tahu bahwa metode ini bisa menipu para dewa, tetapi itu tidak akan bisa membodohi Kaisar Dewa. Pada saat ini, Sue Haichuan menghela nafas dan berkata, "Tian kecil, meskipun kamu berhasil membunuhnya sebagian besar karena serangan diam-diammu, berdasarkan hukum ruang dan pedang Dao yang belum sempurna, dia masih tidak akan bisa mengalahkanmu juga. Bahkan jika basis kultivasinya lebih tinggi. Saya tidak berharap Anda berkembang begitu banyak hanya dalam 2 tahun. Meskipun basis kultivasi Anda sama, pemahaman Anda tentang hukum setara dengan saya." Dongfang Yannian tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Tiba-tiba aku merasa hidup sia-sia selama ini." Seorang pria muda yang bahkan belum berusia 3000 tahun memiliki pemahaman hukum yang lebih baik daripada saya. Petik 2. Duan Lingtian melirik Dongfang Yannian. Dia secara alami tidak bisa memberitahu Dongfang Yannian bahwa dia sebenarnya belum berusia 800 tahun. Dia telah mengambil pil surgawi untuk mengubah usia tulangnya untuk menyembunyikan usianya yang sebenarnya. Tidak ada gunanya membuat perbandingan, kata Sue Haichuan sambil menggelengkan kepalanya, "Kamu melihat betapa mulusnya serangan dan gerakan Tian kecil. Apakah Anda pikir itu mungkin tanpa pengalaman tempur yang cukup? Dia pasti telah melalui banyak hal untuk bisa mengasah keterampilan seperti itu." Dongfang Yannian terdiam saat mengingat pertempuran sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Lord of Gods yang paling sederhana tidak akan mampu bereaksi begitu cepat dan bertindak begitu lancar ketika berhadapan dengan Lord of Gods perantara. Jika saya berada di posisi Tian kecil, saya mungkin tidak dapat bereaksi dan beradaptasi secepat dia." Sue Haichuan dan Dongfang Yannian jelas terkesan dengan pemikiran cepat Duan Lingtian.
Mereka tahu pada saat ini bahwa tidak akan lama bagi Duan Lingtian untuk mengejar mereka atau bahkan melampaui mereka. Saat keduanya terus diam-diam mengikuti Duan Lingtian, Sue Haichuan tertawa dan bertanya kepada Dongfang Yannian melalui transmisi suara, "Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah Anda merasa tertekan?" Dongfang Yannian melirik Sue Haichuan sebelum dia menjawab, "Saya pikir Andalah yang merasa tertekan, bukan? Saya bukan seorang jenius di Sekte Naga Terbang, kaulah yang menyandang gelar itu. Di antara semua tetua naga putih, banyak orang merasa bahwa Andalah satu-satunya yang memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Dewa. Mereka hanya berbicara santai, tidak ada dasar untuk kata-kata mereka," kata Sue Haichuan sambil tersenyum, tidak terkejut. "Oh, sepertinya kamu juga pernah mendengar kata-kata ini. Heh, kamu pasti merasa senang," Dongfang Yannian berkata menggoda. Pada saat yang sama, Duan Lingtian terbang dengan cepat sambil terus mengembara di Lord Battlefield. Setengah bulan kemudian, Duan Lingtian bertemu dengan sesepuh batin dari Sekte Naga Terbang yang tidak dia kenal. Dia sebentar menyapa sesepuh batin sebelum berpisah. Setelah 1 bulan lagi, Duan Lingtian bertemu dengan Diaken Dalam dan sesepuh dalam dari Sekte Naga Terbang. Duo itu ingin bergabung dengannya, tetapi dia secara alami menolak mereka. Lagi pula, dia ingin menggunakan waktunya di Lord Battlefield untuk mengasah keterampilannya dan membiasakan diri dengan hukum ruang angkasanya. Setelah meningkatkan hukum ruang selama 2 tahun, dia belum mengujinya. Setelah setengah bulan berlalu, Duan Lingtian akhirnya bertemu dengan 2 anggota Sekte Taiyi. Anggota Sekte Taiyi, mata Duan Lingtian berbinar ketika dia melihat token identitas kedua orang itu. Salah satunya adalah pria tua yang tampak sehat yang mengenakan jubah Tao sementara orang lain adalah pria paruh baya kurus dengan tatapan tajam. Mereka akan terbang ketika mereka melihat Duan Lingtian tetapi berhenti bergerak ketika mereka melihat Duan Lingtian terbang ke arah mereka. Orang tua itu tetap tanpa ekspresi ketika dia melihat tanda identitas Duan Lingtian sementara pria paruh baya itu berkata dengan suara rendah, "Dia bukan penatua naga putih. Dia sepertinya hanya tetua dalam dari Sekte Naga Terbang." Orang tua itu mengangguk, "Bunuh dia. Setelah itu, kami akan terus mencari tetua naga putih." Mata lelaki tua itu bersinar dengan niat membunuh. Seolah-olah dia memiliki dendam mendalam terhadap tetua naga putih Sekte Naga Terbang. Orang tua itu tidak repot-repot merendahkan suaranya sehingga Duan Lingtian mendengar kata-katanya dengan jelas. Agar lelaki tua itu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, Duan Lingtian yakin lelaki tua itu adalah penatua dunia bawah dari Sekte Taiyi. Namun, dia tidak yakin apakah pria parubaya itu juga seorang penatua dunia bawah. Astaga, dengan penemuan ini, Duan Lingtian dengan tegas berteleportasi. Dia tahu dia bukan tandingan penatua dunia bawah sekarang kecuali dia menggunakan senjata rahasianya. Setelah melihat ini, pria parubaya itu mengejek dengan jijik. "Tuan para dewa yang belum sempurna. Saya pikir dia setidaknya seorang penatua batin. Anak muda, Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda karena bertemu kami." Pada saat yang sama, pria parubaya itu mengejar Duan Lingtian. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah beberapa meter jauhnya dari Duan Lingtian. Setelah melihat ini, Duan Lingtian berseru kaget dalam hati, dia juga seorang penatua dunia bawah. Ketika pria parubaya itu mengulurkan tangan untuk meraih Duan Lingtian, ekspresinya tiba-tiba berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan dia melintas kembali ke sisi lelaki tua itu. Setelah itu, 2 orang turun dari langit dan berdiri di depan Duan Lingtian dengan protektif. Mereka menatap 2 tetua dunia bawah dari Sekte Taiyi dengan ganas begitu mereka muncul. Bab 3890, Kemampuan Garis Darah Surgawi, Mata Pengunci Jiwa, Penatua Huang Yunfeng, kita bertemu lagi. Sue Haichuan memandang lelaki tua itu di kejauhan dan berkata dengan senyum dingin di wajahnya, "Tiba-tiba aku merasa bahwa Lord Battlefield agak kecil." "Saya setuju," Dongfang Yan menimpali. Sebelum Sue Haichuan selesai berbicara, dia sudah pindah untuk berdiri di belakang 2 tetua dunia bawah dari Sekte Taiyi. Sue Haichuan menatap lelaki tua itu, yang berdiri di antara dia dan Dongfang Yannian, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Mereka sama sekali tidak memperhatikan pria parubaya yang berdiri di sebelah pria tua itu. Orang tua itu, penatua dunia bawah dari Sekte Taiyi, adalah Huang Yunfeng. Ekspresinya sekarang tidak sedap dipandang saat dia berkata kepada Sue Haichuan, "Kamu hanya beruntung sebelumnya dan berhasil lolos dari kematian." Sue Haichuan tertawa,
Penatua Huang, tidakkah menurutmu ada yang salah dengan kata-katamu? Berdasarkan apa yang saya ingat, Andalah yang melarikan diri. Sue Haichuan tersenyum cerah pada Huang Yunfeng setelah dia selesai berbicara. Huang Yunfeng mencibir, jika bukan karena usia dan potensi Anda yang masih muda, saya tidak akan pergi. Kalau tidak, Anda tidak akan selamat. Apapun yang terjadi, kau tetap yang melarikan diri hari itu, kata Sue Haichuan, mempertahankan senyum cerah di wajahnya. Duan Lingtian, yang telah mendengarkan percakapan itu, berpikir dalam hati, jadi lelaki tua ini adalah salah satu dari dua tetua dunia bawah yang ditemui Brother Haichuan sebelumnya. Sebelumnya, Sue Haichuan telah membunuh salah satu sesepuh dunia bawah dan melukai yang lainnya, yang ternyata adalah Huang Yunfeng. Namun, Sue Haichuan juga terluka akibat pertempuran itu. Meskipun Sue Haichuan bersedia mempertaruhkan nyawanya dan terus berjuang, Huang Yunfeng tidak berniat melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia telah melarikan diri. Kebetulan apa? Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia akhirnya mengerti mengapa Sue Haichuan mengatakan, kita bertemu lagi, kepada Huang Yunfeng sebelumnya. Duan Lingtian telah mendengar tentang pertemuan Sue Haichuan dengan dua sesepuh dunia bawah dari Dongfang Yannian sebelumnya. Sue Haichuan bisa saja melarikan diri, tapi dia dengan keras kepala tetap tinggal dan melawan dua sesepuh dunia bawah, mempertaruhkan nyawanya. Dia telah berhasil menghabiskan energi surgawi dua lawannya, memungkinkan dia untuk membunuh satu dan melukai yang lain. Ketika yang lain melarikan diri, dia tidak mengejar. Lagi pula, dia juga terluka, dan ada kemungkinan dia akan bertemu dengan orang lain dari Sekte Tei. Pada saat itu, cedera Sue Haichuan lebih serius daripada Huang Yunfeng. Namun, cadangan energi surgawinya jauh lebih besar daripada Huang Yunfeng dan rekannya. Oleh karena itu, Huang Yunfeng tahu tidak ada gunanya bagi mereka untuk terus bertarung. Mereka hanya akan berakhir saling membunuh. Karena itu, dia memilih kabur. Huang Yunfeng tampak seperti baru saja memakan seekor lalat ketika mendengar kata-kata Sue Haichuan. Pada saat ini, mata Dongfang Yannian berbinar ketika dia melihat pria parubaya itu dan berkata, jika saya tidak salah, ini pasti Penatua Sayun Jie, Penatua dunia bawah yang baru dipromosikan, kan? Penatua dunia bawah yang baru dipromosikan. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar kata-kata Dongfang Yannian. Ini berarti bahwa pria parubaya itu adalah yang terlemah di antara tetua dunia bawah dari Sekte Tei. Dongfang Yannian, pria parubaya itu juga mengenali Dongfang Yannian. Dia telah melihat beberapa tetua naga putih sebelumnya dan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang mereka. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk menebak orang di sebelah Sue Haichuan adalah Dongfang Yannian. Pada saat ini, Sue Haichuan berkata kepada Dongfang Yannian melalui transmisi suara, kecepatanmu lebih cepat dariku jadi cobalah untuk membuat Huang Yunfeng tetap sibuk, jangan biarkan dia kabur. Setelah aku membunuh Sayun Jie, kita akan berurusan dengan Huang Yunfeng bersama-sama. Sue Haichuan percaya diri dan senang karena dia berhasil bertemu dengan Huang Yunfeng ketika dia berada dalam kelompok 3 orang. Itu tidak seperti sebelumnya ketika dia sendirian ketika dia bertemu dengan dua tetua dunia bawah. Untungnya, meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan pada saat itu, kecepatan superior dan energi surgawinya memungkinkan dia mengulur waktu dan menguras energi surgawi lawannya. Baiklah, jawab Dongfang Yannian tanpa ragu-ragu. Begitu suaranya jatuh, dia menyapu seperti angin menuju Huang Yunfeng. Kemudian, dia berkata dengan main-main, Penatua Huang, saya sudah lama tidak sabar untuk bertemu dengan Anda. Hari ini, saya ingin mengalami cara Anda. Karena Anda dapat melarikan diri dari Haichuan, Anda harus cukup mampu. Jika Anda dapat melarikan diri dari saya hari ini, itu berarti kekuatan saya kurang lebih sama dengan Haichuan. Kalau tidak, itu berarti aku lebih kuat darinya. Sue Haichuan, Dongfang Yannian, sebaiknya kau tinggalkan kami sendiri. Jika tidak, dewa-dewa yang belum sempurna itu bersamamu mungkin akan mati, kata Huang Yunfeng mengancam sambil menangkis serangan Dongfang Yannian. Dia berpikir bahwa jika dia bertarung dengan sekuat tenaga, dia tidak kalah dengan Sue Haichuan dan Dongfang Yannian. Namun, Dongfang Yannian memahami hukum angin sehingga dia tahu kecepatannya pasti akan lebih lambat dari Dongfang Yannian. Dengan Dongfang Yannian mengawasinya, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Meskipun Sayun Jie bersamanya,
Sa Yunjie hanyalah penatua dunia bawah yang baru dipromosikan, kekuatan Sa Yunjie adalah yang terlemah di antara sesepuh dunia bawah dari Sekte Tai. Karena itu, dia tahu Sa Yunjie tidak akan banyak membantunya. Kamu cukup jeli. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa kami peduli padanya. Sue Haichuan, yang mendengar kata-kata Huang Yunfeng, berkata dengan acuh tak acuh, namun, dengan kami berdua di sekitar, apakah Anda pikir Anda bisa membunuhnya? Jika itu hanya Lord of Gods yang belum sempurna, Sue Haichuan mungkin tidak yakin bahwa dia dan Dongfang Yannian akan dapat menjamin kehidupan Lord of Gods yang belum sempurna. Namun, Lord of Gods yang dimaksud adalah Duan Lingtian. Ketika dia menyaksikan kekuatan Duan Lingtian sebelumnya, dia berpikir bahwa Duan Lingtian sudah sebanding dengan sesepuh dalam Sekte Naga Terbang. Sa Yunjie, kan? Aku akan membunuhmu dalam 10 gerakan. Sue Haichuan tetap tanpa ekspresi saat dia menatap Sa Yunjie dengan tatapan tajam. Segera setelah ekspresi Sa Yunjie berubah, Sue Haichuan telah menembak tanpa rasa takut tanpa menahan sama sekali. Pikirannya seperti tetua batin dari Sekte Tai yang ditemui Duan Lingtian sebelumnya, dia ingin mengakhiri pertarungan sesegera mungkin jika ada perubahan yang tidak terduga. Terlebih lagi, Sue Haichuan tidak 100% yakin Dongfang Yannian dapat mencegah Huang Yunfeng menyerang Duan Lingtian. Namun, dia yakin bisa mencegah Sa Yunjie yang baru dipromosikan menyerang Duan Lingtian. Bang! Pada saat ini, wajah tembus pandang muncul di udara. Seolah-olah dewa telah turun ke dunia fana. Matanya bersinar cemerlang. Meskipun wajahnya agak tidak jelas, jelas bahwa itu tidak mirip dengan Sue Haichuan. Hati-hati. Itu adalah kekuatan garis keturunannya, mata pengunci jiwa. Huang Yunfeng, yang sedang menangkis serangan Dongfang Yannian, berteriak. Semua penduduk asli alam dewa memiliki kekuatan garis keturunan. Untuk beberapa dari mereka, kekuatan mereka akan bermutasi dan dapat dimanifestasikan menggunakan energi surgawi mereka. Sue Haichuan adalah salah satu dari orang-orang ini. Kekuatan garis keturunan yang bermutasi disebut kemampuan garis keturunan surgawi. Setelah mendengar peringatan Huang Yunfeng, ekspresi Sa Yunjie menjadi lebih suram. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keluar dari dahinya. Itu adalah serangan jiwa yang terbentuk dari energi jiwanya yang telah dipenuhi dengan hukum kehancuran. Sue Haichuan, aku akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini. Huang Yunfeng meraung saat dia melepaskan diri dari serangan Dongfang Yannian dan menyerang Duan Lingtian. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan memastikan Lord of Gods yang belum sempurna ini mati juga. Karena dia bersama kalian berdua, aku yakin kalian semua memiliki hubungan yang baik. Ekspresi sedikit khawatir muncul di wajah Dongfang Yannian saat dia mengejar Huang Yunfeng. Pada saat yang sama, Huang Yunfeng semakin dekat dengan Duan Lingtian. Tanpa diduga, Duan Lingtian tidak bergerak sama sekali. Huang Yunfeng secara alami senang ketika dia melihat ini. Menurutnya, jika Duan Lingtian mencoba melarikan diri, itu akan memberi Dongfang Yannian kesempatan untuk mengejarnya, dan dia tidak punya pilihan selain fokus pada Dongfang Yannian. Untungnya, orang di depannya adalah seorang idiot. Ledakan, Huang Yunfeng menangkis serangan Dongfang Yannian dan mendorong Dongfang Yannian kembali sebelum dia melambaikan senjata di tangannya, melepaskan gelombang energi ke arah Duan Lingtian. Dia yakin tidak ada Lord of Gods yang bisa bertahan dari serangannya ini. Paling tidak, di Sekte Tai, tidak ada Lord of Gods yang belum sempurna, kecuali Simen Longxiang, yang mampu bertahan dari serangan ini. Huang Yunfeng menangkis salah satu serangan Dongfang Yannian sebelum dia mencibir dan berkata dengan sombong, Sue Haichuan, perhatikan saat aku membunuh Lord of Gods yang belum sempurna ini.